Kemudian juga tentunya pada kesempatan kali ini teman-teman semua, kita akan bahas berkaitan dengan pengetahuan dasar sistem manajemen keselamatan konstruksi ya teman-teman semua, yang memang menjadi salah satu pilar penting ya teman-teman semua dalam dunia konstruksi. Nah, kalau kita telisik lebih jauh, memang berdasarkan data dari OSHA, konstruksi ini merupakan top one ya teman-teman semua dari adanya fatality dalam fatality kecelakaan kerja ya, terutama dari number satu sektor ya teman-teman semua. Jadi kalau sektor lain kan seperti manufaktur, kemudian apakah dari nelayan dan sebagainya teman-teman ya, agro atau pertanian, nah itu dia nomor seterusnya. Nah, tapi memang nomor pertamanya itu dari konstruksi. Penting sekali memang konstruksi ini salah satu yang tentunya teman-teman semua wajib diberi lebih banyak lagi ya. Salah satunya adalah dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi, agar tentunya dari tingkat kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerjaan konstruksi ya, dari prakonstruksi sampai kepada serah terima, konstruksi kan serah terima ya ujungnya, di mana kemudian diharapkan kecelakaan kerja bisa ditekan seminimal mungkin ya teman-teman semua. Ya apalagi kalau saya pengalaman di construction juga cukup struggling ya. Beda kalau di pabrik, karena saya sekarang sudah di pabrik sudah agak nyaman sebenarnya. Tapi dulu pernah di konstruksi, memang banyak sekali teman-teman semua tantangan dalam konstruksi, yang tentunya tantangan tersebut patut kita jawab ya kalau kita sudah dipercaya bekerja di konstruksi, agar kemudian tentunya dari hasil kerja, kalau HSE ini kan hasil kerjanya kalau dilihat secara hasil akhir ya, adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu bisa ditekan. Begitu juga tentunya kalau berdasarkan sistem manajemen, diharapkan dari partisipasi pekerja berdasarkan dengan K3 ya teman-teman, itu juga bisa meningkat ya dalam hal ini. Oke, menteri save induction ya, saya rasa saya tidak perlu jelaskan lagi, kita skip saja. Oke teman-teman semua, perkenalkan, ini saya perkenalan sedikit ya teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rian. Pendidikan terakhir saya master 2 kali. Yang pertama di Universitas Indonesia di jurusan Keselamatan Kesehatan Kerja, saya lulus tahun 2018. Kemudian juga yang terbaru, saya lulus tahun 2024 di Magister Teknik Industri di salah satu kampus di Surabaya. Kemudian juga pengalaman profesional saya totali 13 tahun dengan jabatan yang masih saya emban sampai saat ini sebagai Section Head Safety Health Environment sebuah perusahaan komponen otomotif. Kemudian juga kalau pengalaman mengajar saya cukup banyak juga. Saya mengajar kalau di kelas balik ke belakang dari tahun 2016, kurang lebih 8 tahun sampai sekarang ya, dimulai dari dosen. Kemudian saya memang freelance designer di beberapa lembaga, dan juga tentunya sekarang saya menjabat juga jadi dosen di salah satu kampus juga ya teman-teman semua. Kemudian sertifikasi yang saya miliki berkaitan dengan K3 adalah sebagai berikut. Dari mulai ahli K3 umum, kemudian juga first aider level 2, kemudian juga file kelas B ya, kemudian juga dari training of trainer level 4 BNSP, kemudian juga dari certified lingkungan berkaitan dengan penanggung jawab dan asis limbah B3, penanggung jawab pengendalian pencemaran air dan penanggung jawab pencemaran udara, certified by BNSP tahun 2022. Kemudian juga saya selesaikan, nah ini auditor SMK 3 ya, kebetulan juga dulu di Militama, pengajarnya juga Pak Demi di tahun 2023 kemarin. Kemudian juga saya selesaikan dari ahli K3 kebakaran, certified by Kemnaker RI, kemudian juga dari TOT, tapi TOT ini khusus ya dari Kemnaker, ada sub bidangnya, jadi saya bidangnya bidang damkar di tahun 2023 lalu. Kemudian secara sistem manajemen saya juga punya sertifikat yang lengkap dari mulai editor ISO 9001, dari Quality Management System, kemudian juga 45001, yaitu dari Occupational Health and Safety Management System, kemudian juga 14001 dari Environmental Management System, dan 22001 dari Food Safety Management System, semuanya certified by CKI IRK. Kemudian juga saya yang terbaru sudah certified juga dari ahli K3 pesawat angkut certified by Kemnaker di bulan Agustus tahun lalu. Dan juga selanjutnya saya juga sudah selesaikan dari training of trainer. Ini TOT-nya kembali dari Kemnaker ke bidangnya khusus ya. Dalam hal ini bidangnya adalah kebidangan pesawat angkut. Kemudian hampir kontak saya jika ada yang tanyakan setelah pelatihan selesai. Kemudian berikutnya, nah jadi untuk materi awareness training kita pada hari ini ya teman-teman semua, kurang lebih sejam ke depan kita akan membreakdown berkaitan dengan yang pertama sudah jelas SMKK, kemudian juga penerapannya, serta kemudian dari RKK, nanti akan kita jelaskan juga ya singkatannya apa, sampai ke evaluasi pelaksanaan dari tentunya SMKK aktual di lapangannya seperti apa ya teman-teman semua.
Yang pertama dari SMKK ya teman-teman semua. Nah kalau di SMKK memang kalau kita lihat secara dasar hukum teman-teman semua adalah sebagai berikut. Dari mulai yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 ya tentang jasa konstruksi. Kemudian juga berikutnya dari PP Nomor 14 tahun 2021 ya teman-teman semua, dan juga dari Permen PUPR 10 2021 tentang sistem manajemen sumber konstruksi. Jadi kalau basically ya kita bahas SMKK itu lebih banyak kita bahasnya adalah Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 ya teman-teman semua. Jadi tentunya di Permen PUPR ini membahas berkaitan dengan sistem manajemen sumber konstruksi dan juga pelaksanaannya serta sampai ke persyaratan-persyaratannya ya secara detail apa saja yang tentunya bisa wajib dilakukan ya sampai kemudian diterapkan, karena kan memang ya namanya sistem manajemen ya teman-teman semua. Sistem manajemen ini diharapkan apa, pastinya terlibat semua pihak dan dilaksanakan di semua departemen ya teman-teman semua, karena saya juga auditor ya, saya sering melihat juga di beberapa perusahaan kadang sistem manajemen ini ditumpukan kepada manajemen representatif saja. Nah itu kan yang salah ya teman-teman semua. Jadi memang diharapkan, apalagi kalau K3 sudah 45.001 juga ya, ISO 45.001, salah satunya adalah keterlibatan pekerja. Ya memang keterlibatan pekerja yang harus didorong ya teman-teman semua. Agar kemudian tentunya cita-citanya itu kan tidak adanya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja bisa dicapai ya teman-teman semua. Jadi kalau ya sama saja lah kalau di perusahaan saya yang sekarang saya bekerja ya teman-teman, kami punya tagline salah satunya adalah safety dimulai dari diri sendiri ya teman-teman. Nah itu kan memang menggambarkan bahwa kemudian yang paling menderita itu siapa kalau sudah kecelakaan, jadi diri sendiri juga. Oleh karena itu memang itu yang perlu diperkuat ya, keterlibatan dan masing-masing itu merasa memiliki ya terhadap K3 ya teman-teman semua. Nah itu ya secara umumnya ya teman-teman semua. Nah kalau secara definisi teman-teman semua dari SMKK adalah sebagai berikut. Jadi memang dari SMKK adalah bagian sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka terwujudnya keselamatan konstruksi ya teman-teman semua. Ya, konstruksi ini kan mau nggak mau salah satu sektor, kalau kita baca sejarah ya, salah satu sektor tertua yang manusia kemudian bekerja di sektor tersebut ya teman-teman semua, di samping dari agro. Jadi memang diharapkan konstruksi ini tentunya berperan lebih banyak, tentunya apalagi di 10 tahun ke belakang kan infrastruktur makin banyak ya teman-teman semua. Nah itu kan konstruksi makin banyak, diharapkan juga tentunya dengan adanya peraturan baru itu lebih mengetatkan lagi ya teman-teman semua pelaksanaan sistem manajemen dan juga tentunya tercapainya keselamatan konstruksi ini ya teman-teman semua. Yaitu dari keselamatan konstruksi sendiri secara definisi berkaitan dengan segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan sampai keberlanjutan ya, sustainable sebenarnya, yang menjamin keselamatan teknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan lingkungan ya, teman-teman semua. Jadi memang nanti akan digambarkan juga ya, bagaimana keselamatan konstruksi ini wajib dilaksanakan persyaratannya apa saja. Kemudian juga berikutnya, nah memang kalau kita lihat berdasarkan seperti saya bilang ya, lebih banyak bahas di Permen PUPR 10 2021 OSMKK, di mana kemudian dalam penerapannya kalau kita lihat based on Permen PUPR, di mana setiap pengguna jasa dan penyedia jasa ya teman-teman semua, dari mulai konsultasi, manajemen penyelenggaraan konstruksi dan juga konsultasi, konstruksi pengawasan, pekerjaan konstruksi ataupun pekerjaan konstruksi terintegrasi harus menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, sampai ke keberlanjutan ya, untuk menjamin dari mulai tentunya keselamatan dan keteknikan konstruksi, keselamatan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan sampai ke casing ya, atau keselamatan lingkungan ya, teman-teman semua. Nah, jadi memang komprehensif ya, teman-teman semua. Ya, tentunya kalau kita secara HSE, kita melihat kacamata selain dari K3, sebenarnya dari lingkungan juga kemudian perlu diterjemahkan juga ya bagaimana pengelolaan ya, apalagi kalau ini sedikit saja ya di luar keselamatan konstruksi, di mana kemudian dari sampah-sampah yang dihasilkan itu kan tentunya diperlukan izin juga ya, apalagi kalau kita bicara lingkungan itu kan dari mulai RKL, RPL, PLUPL itu harus terlaksana dari mulai sektor konstruksi sampai kemudian operation nanti dari tempat tersebut ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya
Nah, kalau kita lihat ya, dari sasaran pemenuhan standar keselamatan keteknikan konstruksi antara lain dari mulai bangunan dan atau aset konstruksi ya teman-teman semua. Kemudian juga tentunya dari peralatan material. Nah, peralatan material juga penting ya. Terutama kalau konstruksi ini, contoh saya ini kan di Bekasi ya, ada beberapa pembangunan gedung baru dekat Sumarekon ya teman-teman semua. Nah itu kalau kita lihat dari jauh saja udah terasa ya, memang dari mulai adanya tower crane, kemudian juga apakah pasti dari mulai kalau misalnya ada bahan-bahan berbahayanya ya teman-teman. Nah itu kan tentunya wajib juga ada keterangan-keterangan ketiga ya teman-teman. Kalau ada peralatan angkat angkut, wajib dia ada uji riksanya. Kemudian kalau misalnya bahan-bahan berbahaya beracun, sebenarnya wajib ya teman-teman semua adanya simbol sampai ke MSDX sesuai dengan Permen 18799 ya teman-teman. Nah itu kan tentunya harus dilengkapi juga ya teman-teman semua. Kemudian juga ada sasaran pemenuhan terhadap keselamatan kesehatan kerja dari mulai pemilik dan pemberi kerja, kemudian juga tenaga kerja konstruksi dan juga pemasok tamu sampai juga ke vendor ya atau penyedia jasanya ya teman-teman semua. Ya kalau konstruksi ini kan identiknya subkonnya banyak, yang berlapis-lapis ya. Nah, ini juga pengalaman saya di konstruksi ya. Jadi memang selain kemudian dari penyedia jasanya sendiri ya, kemudian sampai ke sub-subnya ya teman-teman semua, subkonnya itu wajib tentunya dalam hal ini dipenuhi standar-standar yang ada ya teman-teman semua. Ya, salah satunya kalau lazimnya di konstruksi itu kan ada CSMS ya, kontraktor safety management system ya teman-teman semua. Dimana kemudian dilengkapilah untuk baik lagi menjaga kepada tenaga kerjanya ya teman-teman semua dan juga lingkungan kerjanya. Kemudian berikutnya, nah kalau kita lihat dari sasaran pemenuhan objek keselamatan publik ya, dari mulai, nah ini saya bilang ya, masyarakat sekitar proyek dan masyarakat yang terpapar. Jadi memang dari mulai K3, tentunya juga sampai ke lingkungannya ya teman-teman semua, itu wajib juga kemudian dijaga kalau secara teropong SMKK ya teman-teman semua. Jadi memang menjadi bagian tidak terpisahkan lah masyarakat sekitar ya, meskipun tentunya kalau dari K3 kan cukup di ruang lingkup tempat kerja saya, tapi kemudian kalau secara skup SMKK penting juga untuk tentunya masyarakat sekitar proyek dan juga masyarakat yang tentunya punya potensi terpapar ya teman-teman semua. Ya kalau ada konstruksi kan udah jelas nih, pastinya ada apa? Kebisingan, kemudian juga selain kebisingan adanya debu. Itu kan tentunya dari lingkungan-lingkungan juga perlu dijaga ya teman-teman semua agar ya minimal tentunya dampaknya tersebut hanya di sekitar lingkungan, hanya di sekitar tempat kerja saja, tidak kemudian sampai ke tempat tentunya dari masyarakat sekitar ya teman-teman semua. Kalau di kawasan enak, tapi kalau kemudian di luar kawasan itu kan agak ya tentunya harus nego ya dengan citizen leadership atau RT RW gitu ya, atau mungkin dari lurah sehingga kemudian bisa terkurum ya, tercapai konstruksinya bisa diselenggarakan. Nah ini juga penting ya, karena tidak sedikit konstruksi itu dihentikan loh oleh masyarakat sekitar. Nah saya baru ingat. Nah kalau misalnya apalagi tiba-tiba masa datang ya teman-teman semua memprotes adanya proyek, nah itu bisa-bisa teman-teman tentunya akan bubar dari proyeknya ya. Tidak sedikit kalau kita lihat berita, kemudian masyarakat merasa tidak setuju, masyarakat sekitar ya teman-teman semua dengan adanya pembangunan tersebut. Nah ini bisa tentunya pembangunan tersebut kolaps dalam artian tidak bisa dilanjutkan sampai selesai ya teman-teman semua. Ya baca kan jadi gedung yang mangkrak gitu ya. Jadi pun tidak, tapi kemudian sudah muncul setengah atau seperempatnya ya teman-teman semua. Kemudian juga sasaran pemenuhan keselamatan lingkungan dari mulai lingkungan kerja, yang udah pasti ya. Ya, kalau lingkungan kerja kan nggak jauh dari Permen 5 2018, kebisingan, dan sebagainya ya teman-teman semua. Kemudian juga lingkungan terdampak, lingkungan alam, dan lingkungan terbangun ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya, nah kalau misalnya SMKK sudah jelas tadi ya, memang diterapkan dari mulai yang pertama pada pemilihan penyediaan jasa ya teman-teman semua. Kemudian juga pelaksanaan, nah ini paling penting lah, eksekusinya ya teman-teman semua. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi bisa dibilang ya cukup high risk ya teman-teman semua, high risk sekali lah bisa dibilang untuk beberapa kegiatan. Karena konstruksi contoh dari yang paling ringan saja ya, seperti kita melakukan ereksi suatu misalnya suatu tangki atau ya taruhlah suatu ini ya suatu silinder yang besar gitu ya. Kalau saya juga dulu pernah di oil and gas. Jadi memang ketika mendirikan saja waktu lifting ya teman-teman. Nah, contohnya bangunannya seperti ini ya.
Nah, ketika didirikan saja, nah ini kan kita merancang rencananya aja bisa 2 minggu, 3 minggu, karena kemudian alat angkutnya apa, yang spesifikasinya. Kemudian kalau misalnya alat angkat bukan angkut ya, alat angkatnya itu kemudian kapasitasnya berapa, kemudian apakah ada alat penyeimbangnya atau tidak, kemudian orangnya apakah ada yang punya lisensi atau tidak. Karena apalagi alat-alat khusus ya, kadang-kala itu sertifikasi Kemnaker juga tidak mencakupi alat-alat tersebut ya teman-teman semua. Nah itu juga tentunya harus di range ya hal tersebut sampai ke ya seperti yang saya bilang tadi ya, lifting plan apalagi ya, karena kalau misalnya pengangkatannya tidak ada lifting plan ya teman-teman, lalu kita langsung gerak aja, itu bubar teman-teman semua. Ya tentunya juga dari ilmu keteknikan harus mencukupi ya SOL dan sebagainya, karena kalau misalnya tidak cukupi yang ada tentunya ya, apalagi kalau kegiatan konstruksi ya, kalau keteknikannya tidak, plannya tidak terlalu bagus, ya ada tentunya ketika adanya kolaps ya teman-teman semua, materialnya rusak, orangnya celaka, itu kan kerugiannya sangat double sekali ya, sangat besar sekali teman-teman semua. Kemudian juga sampai ke terakhir, fase akhir itu tentunya dari construction adalah serah terima pekerjaan ya kepada biasa tim operation nanti ada ya teman-teman semua. Nah, jadi memang dinamika itu secara umum harus sesuai dengan kerangka SMKK tadi ya teman-teman semua. Sehingga kalau dikonsepkan SMKK teman-teman semua adalah sebagai berikut ya teman-teman semua. Jadi memang sesuai dengan PP 14 tahun 2021, kalau kita lihat SMKK ini merupakan pemenuhan standar keempat ya teman-teman semua. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya dari arti, dari mulai tentunya standar keamanan, yaitu keandalan bangunan berdasarkan standar perancangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, yang wajib ditetapkan selama tahap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Wajib ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya standar keselamatan sudah jelas juga, keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan lingkungan, dan juga keselamatan publik yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya teman-teman semua. Nah ini wajib ya teman-teman. Contoh yang paling nilai ya, yang paling kecelakaan salah satu yang paling besar impactnya ya, dulu salah satunya ada kren jatuh di Mekah ya teman-teman semua, kalau saya 2014-2015 ya. Nah itu juga teman-teman semua dari masyarakat sekitar ataupun keselamatan publik gitu ya teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadahnya, ya tentunya kan terganggu sekali ya teman-teman kalau seperti itu. Ya memang juga tentunya sampai ada korban di situ ya teman-teman semua. Dan itu kan sebenarnya tidak perlu terjadi kalau memang pelaksanaan pekerjaannya itu sudah matang dan eksekusinya akan smooth ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya dari standar kesehatan ya teman-teman semua, yaitu standar menjamin kesehatan tenaga kerja konstruksi ya dan masyarakat yang terdampak oleh pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau ini wajib ya. Ini kalau dari tenaga kerja ya teman-teman semua, itu kan sejujurnya kan ada ini ya, ada apa? Ada kewajiban untuk melakukan medical check up minimal ya teman-teman semua setahun sekali untuk pemeriksaan yang umum ya. Sementara kalau pemeriksaan khusus itu kan sesuai dengan bahaya yang berada di masing-masing pekerjaan. Kemudian juga tentunya dari standar keberlanjutan, nah ini yang lagi tren ya teman-teman semua, atau sustainability, di mana kemudian standar yang digunakan menjamin keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek lingkungan setempat, dan pengelolaan hidup ya, serta aspek sosial. Jadi memang kalau karena banyak infrastruktur tadi ya, mulai dibuat salah satu peraturannya PP 14 2021, di mana standar keberlanjutan juga dibawa ya teman-teman. Jadi tidak hanya memikirkan ke ekonomi saat itu saja ya, tapi kemudian dampak lingkungan ke depan, kemudian ekonomi ke depannya seperti apa, sehingga kemudian tentunya diharapkan keberlanjutan ini bisa membawa kepentingan masyarakat banyak ya teman-teman semua ke arah yang lebih baik lagi. Ini wajib sekali ya kalau dari sustainability ya teman-teman semua. Kemudian juga pemenuhan standar keempat, ini juga dengan menjamin ya teman-teman semua, dari mulai keselamatan keteknikan konstruksi, dari mulai pemenuhan standar perencanaan, prosedur dan mutu hasil pekerjaan jasa konstruksi, bahan dan kelaikan peralatan. Nah terutama kalau konstruksi ini kan ketika sebelum serah terima biasanya ada QC dulu ya teman-teman. Ada QC, bisa QC dicek apakah sesuai atau tidak.
Kemudian setelah QC nanti biasanya ada commissioning ya, kalau peralatan. Kalau bangunan tidak ada commissioning, tapi memang ada seperti uji beton dan sebagainya ya, untuk melihat apakah sesuai standar atau tidak. Karena bangunan sekarang pun sebenarnya cukup ketat ya, sampai kan bangunan zaman sekarang itu harus ada SLFD ya, sertifikat layak fungsi ya. Itu sampai melihat bangunan tersebut apakah memang sesuai standar atau tidak. Dari aspek-aspek keteknisannya ya teman-teman. Jadi nggak ada lagi tuh cerita apa bangunan-bangunan, apalagi dari perusahaan ya, yang kemudian asal saja dibangun. Nah, ini kan tentunya belajar, kalau kita lihat dari kecelakaan salah satunya di Bangladesh ya, itu kan ada mall yang ambruk ya teman-teman, sekitar tahun 2013 atau 2015 ya, saya agak lupa. Waktu itu saya baca report residentnya, memang salah satu yang worry ya, mall itu kan fasilitas pabrik di jam ramai, kemudian bisa dibayangkan langsung ambruk gitu ya pada saat jam ramai tersebut. Kemudian juga berikutnya, nah ini dari K3, pastinya penting sekali ya teman-teman semua, yaitu pemenuhan terhadap hal tenaga kerja, penjaminan, perlindungan keselamatan kesehatan, pencegahan wabah penyakit, penyakit berbahaya dan psikotropika ya, dan juga pengamanan. Nah, kalau apa? Taruhlah saya dulu di oil and gas ya. Jadi kami ketat sekali ya kalau untuk tentunya masalah dari mulai pencegahan wabah penyakit. Dulu itu kan sedang apa namanya? Saya ini sering dicek malaria ya, malarianya free atau tidak. Kemudian juga penyakit berbahaya, medical check up juga rutin cek ya, dan juga tentunya dari psikotropika ya teman-teman semua. Sampai ke alkohol ya, urinnya itu dicek. Jadi ya tentunya ketika masuk ke site itu steril, free dari segala macam yang dilarang ya teman-teman semua. Kalau misalnya ternyata pada saat dicek tidak free, ya biasanya itu sudah pemulihan dulu. Tidak boleh dia naik ke site ya istilahnya teman-teman semua. Kemudian berikutnya, nah ini keselamatan publik ya, sudah jelas sekali pemenuhan terhadap standar keselamatan publik, pencegahan kecelakaan pada masyarakat dan pemahaman pengetahuan keselamatan di sekitar lokasi pekerjaan konstruksi. Nah sebenarnya kan ideal kalau misalnya konstruksi ini akan dilakukan, biasanya masyarakat sekitar itu akan dipanggil. Masyarakat sekitar dipanggil, biasanya untuk izin lingkungan dulu dapat ya teman-teman semua, dimana kemudian forum tersebut fasilitasi kira-kira dari masyarakat ini ada yang ingin sampaikan apa saja. Kemudian setelahnya forumnya sudah sepakat gitu ya, barulah kemudian izin lingkungan terbit baru bisa dilaksanakan ya teman-teman. Dilaksanakan seperti itu. Jadi sudah tidak bisa lagi gitu. Tiba-tiba tentunya pengusaha punya uang yang banyak, datang-datang ada tanah yang luas ya, langsung bangun gitu. Itu udah nggak bisa sebenarnya ya teman-teman semua. Itu tentunya harus melalui tahapan-tahapan yang ketat juga ya kalau sekarang teman-teman semua. Tentunya juga masyarakat sekitar balik lagi ya sangat punya andil besar sekali untuk menyetujui atau tidak menyetujui hal tersebut. Bisa dibilang ini kan kekuatan total power ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya ini dari keselamatan lingkungan ya, yaitu dari pencegahan terhadap terganggunya derajat kesehatan masyarakat dan pekerja, perubahan sosial masyarakat dan rusaknya lingkungan karena pencemaran sebagai akibat dari kepadatan kegiatan di lingkungan pekerja konstruksi. Itu juga penting ya. Kemudian, nah kalau secara umum ya, dari dokumen penerapan SMKK adalah sebagai berikut. Dari mulai yang pertama, kita tentunya harus ada dulu ya, di tahap pengkajian dan perencanaan, di mana kemudian nantinya akan muncul dokumen namanya adalah rancangan konseptual SMKK ya, teman-teman semua. Dan juga setelah pengkajian dan perencanaan, barulah nanti di perancangan ya teman-teman semua memuat tingkat risiko keselamatan konstruksi ya. Tentunya kan ideal kalau keselamatan konstruksi ini sampai ke masing-masing pekerjaannya apa, iradisinya seperti apa, penanganannya seperti apa dan sebagainya ya teman-teman. Dan juga biaya penerapan SMKK yang ada dalam HPP. Jadi memang salah satu persyaratan untuk penyelenggaraan atau eksekusi ya dari konstruksi itu harus tertuang tuh sekarang untuk biaya SMKK tersebut ya, karena memang harus di-show biayanya apa saja. Apakah misalnya biayanya untuk APD, untuk kemudian menerapkan sistem manajemen dan sebagainya teman-teman ya, itu kan wajib ada. Memang kalau kita lihat di beberapa proyek sudah mewajibkan ya teman-teman semua adanya SMKK kalau mau masuk ke proyek-proyek khusus ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya, nah pelakunya siapa nih? Kalau kita lihat dari mulai pengguna, konsultan pengkajian, konsultan perencanaan, sampai konsultan perancangan ya teman-teman semua.
Jadi kalau ya ini kan supaya lebih mudah ya, supaya kemudian tahapan pembangunannya tersebut bisa cepat berjalan, bisa ada tim ahli nanti ya teman-teman semua akan merancang dokumen tersebut sehingga kemudian dari konstruksi tersebut bisa dilaksanakan mendapatkan izin ya teman-teman semua. Tapi juga kalau biasanya kalau konsultan ini agak mahal ya. Kalau misalnya mau menyalakan sendiri, ya berarti harus rekrut tim ahli sendiri yang memang fokus untuk membuat dokumen-dokumen tersebut sampai bisa di-approve ya, teman-teman keluar izinnya, sehingga kemudian bisa masuk ke tahap berikutnya di tahap pembangunan. Di mana tahap pembangunan, tentunya kalau kita lihat ya, teman-teman semua, ada tahap pemilihan dan ada tahap pelaksanaan ya, teman-teman semua. Kemudian kalau misalnya pemilihan, atau bisa dibilang kan seleksi supplier lah ya teman-teman semua. Dimana kemudian dari pemilihan tersebut, dari mulai adanya dokumen penawaran teknis ya teman-teman semua, kemudian juga dokumen penawaran harga, biaya penerapan SMKK ya teman-teman semua. Jadi memang tentunya dari biaya tersebut nanti dipilih biasanya yang best price biasanya ya teman-teman semua. Kemudian barulah setelahnya di tahapan pelaksanaan. Nah ini paling penting ya pelaksanaan, di mana dari pelaksanaan itu adanya dari rencana keselamatan konstruksi ya teman-teman semua, pelaksanaan dan juga dari R&D. Serta kemudian dari program mutu, kemudian juga pengawasan rencana keselamatan konstruksi tersebut ya teman-teman semua, dan kemudian tentunya barulah nanti dari resiko sedang dan besar tersebut harus dimonitoring sampai nanti pelaksanaan tersebut bisa selesai ya. Dan terakhir dan setelah dari pengawasan tersebut pelakunya adalah dari RKK penawaran ya teman-teman semua, yaitu dari calon penyedia jasa, konstruksi atau kontraktor, dan juga calon konsultan pengawas. Kemudian juga dari pelaksana penyedia jasa konstruksi, kontraktor, dan juga sampai ke konsultan pengawas ya teman-teman semua. Jadi memang ada kalanya kalau proyek, apalagi kalau proyeknya sudah besar nih ya, kalau proyeknya sudah besar ini biasanya dari ibaratnya kan dari kontraktor ya, main kontraktor lah namanya. Main kontraktor ini dia biasanya akan subkonkan kembali proyek tersebut ya untuk beberapa proyek yang memang butuh spesialisasi khusus ya. Misalnya apakah membangun boiler atau membangun tangki-tangki khusus lah dalam hal ini. Dimana kemudian nanti konsultan yang dipilih, dia kemudian juga punya safety officer internal untuk tentunya mengawasi ya jalannya proyek tersebut, dan si main kontraktor juga sama saja, dia memiliki safety officer sendiri yang kemudian mengawasi juga apakah dari pelaksanaan proyek konstruksi tersebut sudah dilakukan sesuai rencana atau tidak, terutama dari RKK ya, rencana keselamatan konstruksi tersebut ya teman-teman semua. Nah jadi memang itu wajib sekali. Sorry ya keputus ya, sorry. Ya, teman-teman ya, itu dari tentunya dokumen penerapan SMKK ya teman-teman semua secara total ya dalam hal ini. Kemudian berikutnya kalau kita lihat, ini coba saya sederhanakan saja ya. Dari mulai pertama adalah tahapan prakonstruksi ya teman-teman semua. Dari tahapan-tahapan SMKK, dari mulai pengkajian, perencanaan, dan juga perancangan ya teman-teman semua. Dimana kemudian masing-masing perannya adalah sebagai berikut. Ini tidak saya bacakan detail ya teman-teman. Kemudian berikutnya, nah kalau misalnya muatan substansi dan kolerasi rancangan konseptual dari SMKK adalah sebagai berikut. Dimana kemudian kalau kita lihat rancangan konseptual ya dari pengkajian atau perencanaan, aspek-aspek yang harus ada adalah sebagai berikut ya, dari mulai aspek lokasi, di mana kemudian ketersediaan lokasi, ketersediaan material, bahan dan alat ya teman-teman semua. Bahkan kayak yang paling ringan ini seperti contoh ketersediaan air gitu ya teman-teman. Ketersediaan air ini harus dijawab juga itu. Tentunya kan air ini untuk dari mulai kalau semen ya, semen itu kan untuk mengaduk semen. Dari mana airnya ke, apalagi kalau tempat-tempatnya jauh ya teman-teman semua. Nah itu kan ini harus dijawab juga. Kemudian juga rekomendasi teknis pelakuan metode dengan kondisi yang sesuai dibutuhkan ya teman-teman semua. Kemudian juga lingkungan fisik, yaitu dari pengaruh konstruksi pada vegetasi, polusi, dan bangunan sekitar proyek ya teman-teman semua. Nah ini bangunan sekitar proyek penting juga ya. Contoh kalau misalnya bangunan sekitar, kita mau bangun
rumah sakit 5 lantai. Sekitarnya itu adalah bangunan rumah biasa lah ya, perumahan tipe 36 gitu, tipe 36 60. Nah, itu kan sebenarnya harus clear ya teman-teman semua dari pengaruhnya seperti apa. Terutama kalau misalnya contoh tadi kan saya sebutkan rumah sakit 5 lantai ya. Nah, pada saat mau mancang paku bumi aja kan getarannya sangat dahsyat sekali ya teman-teman semua. Nah, itu berdampak gitu. Karena contoh ya di sekitar rumah saya beberapa tahun yang lalu itu kan sampai di rumah terdekat yang didirikan rumah sakit tersebut ya adanya retakan-retakan. Nah, retakan-retakan tersebut salah satunya sumber adalah dari kegiatan aktivitas konstruksi ya teman-teman. Itu kan harusnya tercapture juga ya dalam dokumen ini. Kemudian juga berikutnya, nah kalau dari rekomendasi teknisnya dari mulai kebutuhan perizinan fisik dan juga keselamatan publik ya di sekitar lokasi proyek. Kemudian juga dari sosioekonomi, tentunya juga dari pengaruh hubungan sosial, budaya ekonomi, dan kesehatan masyarakat, dan juga kearifan lokal ya, masyarakat sekitar proyek. Ini yang lucu ya. Ada situs-situs khusus ya, teman-teman semua, yang memang kalau di tempat-tempat tertentu itu harus dijaga tuh, nggak boleh diapa-apain. Dulu saya waktu di lokasi proyek ya teman-teman, ada satu batunya batu keramat ya. Dia padahal ada di apa namanya, ada di jalur jalan, tapi tetap tidak boleh pada akhirnya digeser ya, karena ada ketentuan sosio tersebut. Jadi memang batu tersebut tetap diletakkan pada tempatnya, jalannya yang digeser ya teman-teman semua. Nah, itu kan salah satu sosioekonomi juga mempengaruhi proyek tersebut ya teman-teman semua. Kemudian juga ada rekomendasi teknis ya, pastinya ada kebutuhan pengajian dampak konstruksi terhadap sosioekonomi masyarakat sekitar proyek juga. Kemudian juga dampak lingkungan sudah jelas lah ya, dari mulai telah aspek lingkungan dan juga tentunya wajib ada ya teman-teman semua namanya dari dokumen lingkungan ya dokling, dari mulai apakah doklingnya berupa AMDAL, apakah berupa OPL ataupun SPPL, bergantung tentunya dari luasan area maupun dari aktivitas lingkungan yang ada ya teman-teman semua. Nah, karena memang AMDAL, OPL dan SPPL ini menyangkut tadi saya bilang ya, dari mulai prakonstruksi, konstruksi sampai ke operasinya itu harus jelas sebelum diajukan ke tentunya dari DLHK ya, Dinas Lingkungan Hidup ataupun Kementerian Lingkungan Hidup tergantung dari organisasinya ya, teman-teman. Sehingga dari rancangan konseptual tersebut, teman-teman semua, kalau dari tahap perancangan baru bertransformasi menjadi tahap perancangan ya, teman-teman semua. Di mana di tahap perancangan tersebut ya, teman-teman semua, kalau kita lihat, mulai tentunya diwajibkan ya, teman-teman semua, dari lingkup tanggung jawab perancangan, termasuk jawab perencanaan jika terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain, dan dampak adanya penyusunan revisi ya, teman-teman semua. Revisi ini kan termasuk dari mulai ini ya, teman-teman semua, revisi waktu, apalagi kalau rekonstruksi ya, sangat apa namanya, kalau dari beberapa konstruksi yang saya jalani ya, itu kan memang nanti adanya molor berkaitan dengan waktu ya, teman-teman semua. Sehingga kalau waktu ini pastinya berpengaruh pada apa? Pada anggaran, pada kemudian material sama orang, teman-teman semua. Nah, itu kan harus kemudian ada penanggung jawabnya juga ya, teman-teman semua. Kemudian juga metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kemudian juga standar pemeriksaan dan pengujian, kemudian juga rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup ya, kemudian juga rencana, nah ini paling penting juga ya, manajemen lalu lintas. Ini penting sekali manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas ya, ini kan untuk transportasi ya, terutama pengambilan material ke tempat proyek, itu kan harus ada fasilitasnya ya teman-teman. Terutama kalau manajemen lalu lintas ini tidak terbatas pada material ya, kemudian juga pada aspek pekerjanya ya teman-teman semua. Kalau saya dulu waktu konstruksi ini dari tempat mes ke tempat kerja itu kan kita ada fasilitasnya berupa bus ya teman-teman. Nah, itu kan mobilisasi orang juga penting ya teman-teman semua. Kemudian juga tentunya dari IBPR, nah ini jelas ya tadi saya sudah sebutkan, atau HIRA. Kemudian juga daftar standar atau peraturan undang-undang sesuai konstruksi yang diterapkan untuk desain, pernyataan penetapan tingkat risiko keselamatan ya, dan juga biaya SMKK, serta kebutuhan personil keselamatan konstruksi ya teman-teman semua. Kemudian juga rancangan panduan keselamatan, pengoperasian, dan pemeliharaan konstruksi bangunan ya semua. Nah, ini juga tentunya wajib ada ya dalam tahap perancangan ya teman-teman. Nah, sementara kalau kita lihat tadi berkaitan dengan risiko ya teman-teman semua. Nah, kalau kriteria risiko dalam keselamatan konstruksi ya teman-teman semua,
Berdasarkan dari PP 14 2021 dan Permen PUPR 10 2021 adalah sebagai berikut. Jadi memang dibagi menjadi 3 jenis risiko ya teman-teman semua. Dari mulai risiko keselamatan konstruksi kecil, memang kalau konstruksi kecil ini bersifat bahaya rendah ya teman-teman semua berdasarkan tingkat penilaian risiko dalam RKK yang ditetapkan oleh pengguna jasa ya teman-teman semua berdasarkan dari perhitungan. Jadi memang bisa dibilang kan usernya ya, user yang menerapkan apakah user yang memperhitungkan ya. Arian, sepertinya terputus. Sebentar ya, agak cepat saya ganti hotspot. Sebentar. Sebentar ya, saya ganti hotspot dulu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke, baik. Ya, sudah muncul. Ya, tadi sampai ke risiko keselamatan konsumsi kecil ya. Dan juga memang kalau dari konsumsi kecil, kalau kita definisikan ya, risiko keselamatan konsumsi kecil, itu pekerjaan konstruksi memiliki nilai HPS sampai dengan 10 miliar ya, teman-teman semua. Dan juga kalau 10 miliar itu ketika dikonversikan ya, teman-teman semua kepada tenaga kerja, itu berjumlah kurang dari 25 orang dan menggunakan teknologi yang sederhana saja. Jadi memang keselamatan konstruksinya memang kecil ya karena berdasarkan dari value maupun dari tenaga kerja tersebut ya teman-teman itu memang dia berada di bawah. Kemudian juga berikutnya kalau misalnya dia rencana keselamatan konstruksinya sedang adalah sebagai berikut ya teman-teman semua. Dari mulai teman-teman semua tentunya hal yang sedang ini bersifat bahaya sedang ya dengan penilaian resiko dalam rencana keselamatan konstruksi yang ditetapkan oleh pengguna jasa berdasarkan perhitungan. Kemudian kalau kita lihat dari nilai HPS-nya ya teman-teman semua di atas 10 miliar sampai dengan 100 miliar ya teman-teman semua. Jadi memang di atas dari yang kecil ya teman-teman semua tapi kemudian menjadi besar. Kemudian mempekerjakan tenaga kerjanya berjumlah 25 orang sampai ke 100 orang ya teman-teman semua. Dimana kemudian dari pekerjaan konstruksi menggunakan teknologi yang madya ya teman-teman semua. Sedangkan kalau misalnya yang tentunya bersifat tinggi ya teman-teman semua adalah sebagai berikut, di mana dari bersifat tinggi tersebut memang berdasarkan penilaian tingkat resiko ya ditetapkan oleh user berdasarkan dari perhitungan dengan kemudian nilai HPS-nya ya teman-teman semua yaitu berada di atas 100 miliar ya teman-teman semua. Jadi memang ini bisa dibilang kan proyek yang besar ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya yaitu mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang ya. Jadi proyek yang sangat besar sekali memang dan juga menggunakan peralatan. Nah, ini pesawat angkat ya saya bilang. Jadi dari mulai adanya tower crane, kemudian adanya misalnya ya teman-teman semua adalah uh, crawler crane dan sebagainya ya teman-teman. Kemudian peralatan angkat itu untuk ya jangan dibayangkan kecil-kecil ya. Kalau tower crane saja kan sampai ke 100 ton itu bisa ya teman-teman semua. Kemudian saat dari crawler crane saja, contoh kemarin saya sempat menguji ya waktu pelatihan PA itu sampai 75 ton ya teman-teman semua. Crawler crane itu bisa dibayangkan sangat besar sekali ya untuk dari safe workload-nya tersebut ya teman-teman semua. Kemudian juga sampai menggunakan metode peledakan ya dan atau menyebabkan peledakan dan juga pekerjaan konstruksi menggunakan teknologi yang tinggi ya teman-teman semua. Nah itu dari penilaian risikonya ya, jadi based on tentunya nilai
nilai harganya ya teman-teman semua dari proyek tersebut, kemudian juga kerjaan. Kemudian, nah ini dari ketentuan lain ya, dalam risiko keselamatan konstruksi, dari mana, dari mulai ya teman-teman semua, satu uraian pekerjaan memenuhi penilaian tingkat risiko keselamatan konstruksi lebih tinggi, paling sedikit 3, maka penentuan risiko keselamatan konstruksi ditentukan memilih risiko keselamatan yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau dalam satu keselamatan, dalam satu proyek ya, ada kerjaannya, ada yang tentunya apakah yang tinggi, yang rendah, atau yang sedang, maksudnya ke yang paling besar ya, teman-teman semua harus diterapkan. Dan juga tentunya sampai ke terakhir ya, risiko keselamatan konstruksi untuk menentukan kebutuhan ahli K3 konstruksi dan juga ahli keselamatan konstruksi ya, dan petugas keselamatan konstruksi tidak untuk menentukan ya kompleksitas ataupun segmentasi pasar jasa konstruksi. Nah, itu ya teman-teman semua dari ketentuan-ketentuan perencanaan dan perancangan ya teman-teman semua. Sedangkan berikutnya, ini di tahap yang tentunya paling rawan ya teman-teman semua, itu dari tahap konstruksi, dari mulai procurement dan juga pelaksanaan. Seleksi vendor tadi ya, seleksi vendor, kemudian sampai ke pelaksanaan ya teman-teman semua. Kemudian kalau kita lihat dalam penerapan SMKK tersebut pada tahap eksekusi ya teman-teman untuk pembangunan, pastinya dimulai dengan pemilihan penyedia jasa ya teman-teman semua. Dari mulai tentunya dokumen-dokumen teknis ya teman-teman semua. Ya, yang paling mudah itu kan dari mulai NIB, kemudian juga tentunya komponen perusahaannya seperti apa, rekam jejak. Kemudian juga tentunya dari ya tadi ya rekam jejak yang paling penting kan, apakah memang sudah berpengalaman ataukah belum. Kalau belum, tentunya tenaga expertnya siapa saja. Kemudian juga kalau belum, tentunya dari perizinannya apakah memang spesialisasi di bidangnya ataukah tidak. Kemudian juga dari dokumen tersebut harus memuat ya teman-teman semua, dari mulai Menris, keselamatan konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan ya, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi ya teman-teman. Kemudian juga biaya penerapan HPP itu ada pada HPS ya teman-teman, atau harga perkiraan sendiri ya teman-teman. Jadi memang pemilihan penyedia jasa ini salah satu yang paling vital ya, terutama sebelum melakukan pekerjaan ya, bisa dibilang kan sampai ke kalau beberapa proyek besar itu sampai ke CSMS-nya itu harus clear ya teman-teman. Resikonya seperti apa, orang-orang tenaga ahlinya seperti apa, kemudian juga peralatannya seperti apa. Jadi memang itu harus clear semua ya dalam hal ini. Kemudian barulah setelah pemilihan penyedia jasa dilakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi ya teman-teman semua. Di mana kemudian penyusunan rencana keselamatan konstruksi ya, kemudian juga penyusunan dan pelaksanaan dokumen SMKK dari mulai RMPK, program mutu, RKKPL sampai ke RMPE ya teman-teman semua. Di mana dari dokumen SMKK dibahas dan disetujui oleh pengguna jasa dan penyedia jasa ya pada saat rapat persiapan pekerjaan ya teman-teman semua. Nah, ini penting sekali ya teman-teman. Jadi bisa dibilang pre-construction meeting ya teman-teman semua, itu memang sudah disetujui semua oleh, sepakat lah ya semua pihak, barulah dilaksanakan pekerjaan. Kemudian juga dari pengendalian dokumen SMKK mulai persyaratan dalam pengajuan izin kerja mulai kerja ya teman-teman semua. Dari mulai tentunya JSA plus RPP tersebut ya teman-teman semua. Ya, izin kerja wajib lah ya. Dan izin kerja ini salah satu tonggak ya teman-teman semua kalau terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini dilihat nih izin kerjanya. Izin kerjanya apakah detail atau tidak. Yang approve-nya siapa saja. Belum lagi kalau ya macam-macam lah ya. Dan konstruksi ini izin kerja ada yang manipulasi tanda tangan, ada yang kemudian sudah tanda tangan tiba-tiba dicoret lokasi, tiba-tiba dicoret alatnya. Nah, itu kalau dari segi kecelakaan seperti itu ya, nanti pasti akan dilihat secara detail. Apakah memang sudah sesuai semua atau belum. Sampai ke terakhir adalah pastinya kan setelah terima pekerjaan ya, dimana juga dari dokumen hasil penerapan SMKK ya kepada pengguna jasa, laporan pelaksanaan RKK, pemutakhiran sampai ke surat laporan ya, disertai bukti dokumentasi atau audiovisual ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya
Nah, ini teman-teman semua kalau dilihat dalam elemen SMKK ya, pada rencana keselamatan konstruksi atau RKK terdapat 5 subelemen ya teman-teman semua yang harus ada di dalamnya ya teman-teman semua. Dari mulai pertama pastinya adalah kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi ya teman-teman semua. Ini wajib ada lah ya dari kepemimpinan. Dari mulai tentunya komitmen keselamatan konstruksi bisa dituangkan bisa melalui polis atau kebijakan ya teman-teman semua. Kemudian juga tentunya dari kepedulian pimpinan terhadap isu nasional, organisasi pengelola SMKK, kemudian juga komitmen keselamatan konstruksi dan juga supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya dan dukungan ya teman-teman semua. Apalagi ya bisa dibilang pimpinan itu kan harus ya, turun langsung ya, teman-teman semua sehingga melihat tuh, apakah memang berjalan dengan baik atau tidak. Kalau misalnya tidak berjalan dengan baik, tentunya kan harus diinvestigasi lebih lanjut ya penyebabnya apa dan sebagainya. Kemudian setelahnya tentunya dari perencanaan ya, di mana kalau dari perencanaan keselamatan konstruksi dari mulai IBPR, kemudian rencana tindakan, dan juga tentunya dari pemenuhan standar dan peraturan perundangan ya keselamatan konstruksi. Kemudian juga tentunya dari sub elemennya ya teman-teman semua dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari mulai identifikasi bahaya, kemudian juga rencana tindakan ya teman-teman semua, keteknikan, manajemen tenaga kerja, pemenuhan standar dan peraturan ya keselamatan perundangan konstruksi. Kemudian setelah dari kepemimpinan, perencanaan, barulah di dukungan ya, atau supporting, dari mulai ke organisasi, kemudian baru ke operation ya, teman-teman semua, operation, keselamatan konstruksi, dari mulai pelaksanaan implementasi, dan juga pengendalian operasi ya, keselamatan konstruksi. Kemudian setelahnya baru dievaluasi ya, jadi memang mirip cycle PDCA ya, teman-teman semua pada akhirnya untuk elemen SMKK ya, dalam rencana keselamatan konstruksi. Kemudian berikutnya, nah kalau kita lihat juga di unit keselamatan konstruksi ya teman-teman semua, di mana unit ini tentunya bertanggung jawab kepada unit yang menangani keselamatan konstruksi di bawah pimpinan tertinggi. Di mana kemudian kalau dilihat dari unit keselamatan konstruksi tersebut, pimpinannya wajib memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja di bidang K3 konstruksi ya teman-teman semua. Apakah kemudian petugas K3 konstruksi ataukah dari AK3 muda konstruksi ya teman-teman semua, media ataupun yang utama, dan juga berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi ya pekerjaan konstruksi. Biasanya kan ada meeting monitoring ya, meeting monitoring, update. Nah di situ nanti disampaikan apakah sesuai, apakah progres yang dihasilkan dari konstruksi tersebut linear nggak sih dengan adanya kecelakaan kerja dan sebagainya. Tentunya juga dari hal-hal yang sifatnya lapangan ya pada saat implementasi harus di capture juga di situ. Kemudian juga dari anggota wajib memiliki kompetensi kerja yang dibuatkan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat pelatihan ya teman-teman semua. Ya tergantung kepada pekerjaannya ya. Kalau contoh lah saya dulu waktu di tempat yang jauh. Nah kalau di saat itu kita sebelum masuk ada satu induction. Kemudian di satu induction tersebut kita dapat kalau lulus ya nilainya kan 100. Dan tidak dapat adalah safety passport ya teman-teman semua. Ya, jadi seperti buku paspor itu yang kemudian menjadi jembatan bahwa kita sudah didapatkan training-training ya berkaitan dengan K3 dari mulai safety induction sampai ke tentunya training-training yang sifatnya ini ya teman-teman semua internal lah ya, internal project dari mulai contoh penanganan tumpahan atau manual handling dan sebagainya ya teman-teman. Itu kan tentunya hal-hal yang simpel tersebut juga wajib ada ya dalam hal ini. Kemudian nah kalau misalnya unit keselamatan konstruksi ya teman-teman semua, kalau kita lihat ya dari resiko kecil dulu yang pertama yaitu pimpinan tertinggi, pekerjaan konstruksi merangkap pimpinan unit kerja konstruksi ya, kemudian juga kualifikasinya dari mulai yang level manajerial, ahli K3 konstruksi muda atau petugas keselamatan konstruksi ya teman-teman semua. Perbandingan jumlah personil keselamatan konstruksi dengan jumlah tenaga kerja adalah 1:60, yaitu dimaksud adalah satu petugas keselamatan konstruksi ya per 60 tenaga kerja. Sedangkan kalau misalnya risikonya sedang, dia kalau kita lihat ya penyedia jasa pekerjaan konstruksi tersebut harus membentuk unit kerja keselamatan konstruksi ya yang terpisah dari seluruh organisasi pekerjaan konstruksi. Kualifikasinya adalah AK3 konstruksi media dan atau dari ahli K3 konstruksi muda ya dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Jadi sebenarnya paling singkat 3 tahun pun
tentunya ya sebenarnya sudah qualified untuk menjadi madya ya, tinggal diajukan saja. Nah, jadi memang lebih ketat kalau dia risikonya sedang, teman-teman semua. Dan juga perbandingan jumlah personilnya dengan jumlah tenaga kerja ya adalah 1:50. Yaitu minimal ada satu ahli ketika konstruksi muda ya, dan atau ahli kesempatan konstruksi muda. Sedangkan kalau misalnya risiko besar, kalau risiko besar itu ya teman-teman semua, dari kualifikasinya adalah sebagai berikut ya. Dari akad 3 utama, konstruksi utama ataupun akad 3 madya dengan pengalaman paling singkat adalah 3 tahun ya teman-teman semua. Dan rasionya adalah 1:40 ya teman-teman semua. Dan juga tentunya untuk jumlah pekerja lebih dari 140 orang dibutuhkan 1 orang tambahan petugas keselamatan konstruksi ya, dan juga petugas ketiga konstruksi tiap penambahan kelipatan 40 orang pekerja. Nah, jadi memang nantinya akan cukup banyak ya teman-teman semua. Jadi ya sesuai amanat undang-undang ini tentunya pekerja K3 ini ya teman-teman semua, dia akan memantau apakah pekerjaan konstruksi ini sudah diterapkan sesuai dengan RKK-nya atau belum. Kalau belum tentunya penanganannya seperti apa. Ya, kadang-kala kalau saya lihat di lapangan justru yang terjadi kan kadang mereka datang kemudian membawakan briefing gitu ya, briefing. Nah, sisanya biasanya nongkrong-nongkrong. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang bagus ya. Nah, kemudian yang bagus itu tentunya dipantau terus di membernya. Ya minimal kan tentunya APD itu dipakai terus ya teman-teman semua. Dan juga menghindari dari tindakan-tindakan bahaya teman-teman. Apalagi dari aktivitas kritikal ya. Seperti lifting, kemudian ekskavasi, kemudian juga hot work, dan sebagainya ya teman-teman semua. Nah, itu tentunya wajib dilaksanakan. Kemudian berikutnya, nah ini kalau biaya penerapan ya. Nah, biaya penerapan ini tidak saya katakan detail ya teman-teman semua. Kita skip saja. Kemudian dari komponen-komponen nanti yang ada di biaya SMKK, ada sistem manajemen sama termasuk ya teman-teman semua, dari mulai penyiapan dokumen penerapan, kemudian juga sosialisasi, promosi, dan juga pelatihan, baik pelatihan internal maupun eksternal untuk memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan ya, ataupun kadang-kadang kebutuhan proyek. Contoh kalau saya dulu di proyek ini, kita ini minimal ada 1 orang P3K ya, atau post aider tuh. Post aider per dulu tuh 25 atau 50 orang ya. Padahal kan peraturan perundang-undangan itu hanya di Permen 15 2008 ya. Hanya 1:150 untuk bahaya yang tidak tinggi ya. Bahaya tinggi itu dia 1:100. Ya bisa saja ya kalau dari kualifikasi proyek itu lebih tinggi, itu kan lebih bagus ya. Untuk memastikan tentunya dari keselamatan kesehatan pekerja tersebut bisa safe atau aman ya teman-teman semua. Nah, ini juga dimasukkan ya ke dalamnya. Kemudian juga pastinya ya teman-teman semua, dari mulai APD ya teman-teman semua, alat pelindung kerja dan alat pelindung diri. Nah, ini alat pelindung diri aja. Kadang-kadang dulu juga APD harusnya dapat yang bagus ya teman-teman. Kadang di downgrade lah sama purchasing. Nah, tetapi sebenarnya itu tidak masalah ya. Yang penting dari APD tersebut sebenarnya adalah mereka sesuai dengan standar ya, baik standar SNI ataupun kalau standar luar negeri ya silakan dicantumkan standarnya teman-teman, bahwa memang proper dia untuk APD ya teman-teman. Kemudian juga asuransi ya teman-teman semua. Kalau asuransi maupun dari personel keselamatan konstruksi ya teman-teman semua. Nah, asuransi ini kadang bisa BPJS per orang ya. Nah, tapi kalau konstruksi ini aktual, kadang-kadang kan orangnya ini cabutan gitu ya dari mana-mana. Kapan hari dia masuk, keluar lagi, datang lagi orang baru. Nah, asuransi ini bisa BPJS-nya adalah BPJS Project dia. Nah, kalau BPJS Project, nanti nilai projectnya berapa diasuransikan ke BPJS, di mana BPJS tersebut akan mengcover tiap nilai project dan jumlah orangnya berapa. Nah, jadi tidak tergantung kepada satuan orang tersebut, teman-teman semua. Nah, kalau aktual di konstruksi seperti itu ya, teman-teman semua. Kemudian juga dari fasilitas sarana dan prasarana kesehatan nih teman-teman semua. Kemudian juga rambu dan perlengkapan lalu lintas. Kemudian juga konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi ya. Dan juga dari kegiatan peralatan terkaitan pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Kemudian berikutnya tingkat risiko teman-teman semua konstruksi kecil. Dari mulai tadi ya menyiapkan dokumen, sosialisasi, dan juga dari APD dan
alat pelindung diri berikut dari masing-masing rinciannya ya teman-teman semua. Tapi kadang kalau APD ini tentatif ya. Tentatif dalam artian tergantung kepada minimum requirement dari si projectnya. Di luar adanya di IBPR ya teman-teman, tapi harus dilihat juga berdasarkan dari project tersebut. Nah kadang-kala project kita ini sebenarnya cuma operation gitu ya. Operation kan berarti sudah stabil semua, sudah di apa namanya, sudah tinggal running saja kalau operation kan. Tapi tetap kalau ternyata operation tersebut di tengah project, pastinya kan harus mengikuti project juga ya. Mulai pakai helm, suatu safety dan sebagainya. Kemudian berikutnya, nah ini asuransi ya, dan personel keselamatan konstruksi dan juga fasilitas dan prasarana serta rambu-rambu ya teman-teman semua. Rambu-rambu yang paling utama ya dalam hal ini. Kemudian pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Kemudian, nah kalau dari tingkat risiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, tentunya adalah sebagai berikut ya. Jadi dari mulai persiapan dokumen, kemudian juga sosialisasi pelatihan, cukup banyak ya sosialisasi pelatihan, induction, dari mulai safety briefing wajib lah ya. Kemudian juga pertemuan keselamatan dan juga pelatihan keselamatan konstruksi ya. Nah terutama yang ya bisa dibilang high risk ya teman-teman semua. Kemudian juga sosialisasi penyuluhan IVH, kemudian juga simulasi keselamatan konstruksi, spanduk, poster, papan informasi keselamatan konstruksi. Kemudian juga dari APD dan APK ya teman-teman semua. Dari APK dari mulai adanya contoh ya. Karena kalau bangun gedung kadang-kala itu kan pertama itu biasanya paku bumi dulu ya. Paku bumi, kemudian di floor, kemudian setelah di floor dia biasanya ada tiang pancang di masing-masing. Nah, tiang pancang masing-masing ini kan biasanya langsung tinggi ya. Nah, tiang pancang ini tentunya kalau ada pekerjaan, apalagi biasanya roof ya, habis tiang pancang itu kan roof. Nah, dalam pengerjaan roof, apalagi roof itu kan masih rangka-rangka gitu ya, teman-teman. Nah, itu wajib itu dia, ada safety net, safety line. Tentunya untuk semata-mata melindungi para pekerjanya ya, teman-teman dalam rangka melakukan pekerjaan. Apalagi kadang roof itu kan ada yang roof di las, ada roof yang di assembly dia, ada juga tuh yang menggunakan baut gitu ya, baut dimasukkan ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya, nah ini pagar pengaman ya. Kemudian juga lantai penahan jatuh, safety deck, tangga sementara, batas area, kelengkapan keselamatan bencana untuk lubang sampai ke shelter. Ini shelter terutama untuk smoking ya. Nah ini shelter ini ya sebenarnya wajib juga difasilitasi ya teman-teman agar tidak sembarangan tuh. Apalagi kalau apa? Ya bisa dibilang kan banyak material-material berbahaya juga ya kalau dikonstruksi. Apalagi kalau mau finishing itu teman-teman biasanya kan datang cat dia. Nah kalau cat, ada thinner kan. Nah, kalau nggak dibatasi itu merokok bahaya teman-teman semua ya. Kemudian juga tentunya dari APD, dari mulai topi pelindung sampai ke pelindung jatuh ya. Atau dari body harness atau fall arrestor ya teman-teman semua. Asuransi, kemudian juga dari fasilitas sarana dan prasarana, dan juga dari personel keselamatan konstruksi ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya ini sorry ya saya skip waktunya lah terbaru soalnya. Rambu dan perlengkapan lalu lintas ya teman-teman semua. Ini sudah jelas ya dari lampu petunjuk sampai ke lampu darurat. Kemudian konsultasinya sebagai berikut. Jadi memang ahli-ahlinya cukup banyak ya kalau konstruksi sedang dan besar sehingga kemudian menjamin standar-standar ini dipatuhi ya teman-teman semua. Kalau patuhi akan berdampak signifikan ya pada operation bangunan situsnya ya teman-teman semua. Kemudian juga keselamatan dengan peralatan terkait dengan konstruksi ya, dari mulai adanya pagar, kemudian juga menangkal petir, atau nanti ada kalau bangunan tinggi ya, ataupun kalau menggunakan alat angkat khusus ya teman-teman, itu kan wajib dia ada anemometer, dilihat kecepatan anginnya seperti apa. Bendera K3, kemudian juga intensitas pekerja sampai ke pemantauan dan evaluasi ya dan masing dulu. Nah ini contohnya adalah sebagai berikut ya. Jadi komponen-komponen biaya tersebut tentunya harus dimasukkan juga ya dalam hal ini teman-teman semua. Oke, ini bisa dibaca saja ya. Kemudian berikutnya, nah barulah kita ke tahap serah terima ya teman-teman semua atau pekerjaan. Di mana di tahap serah terima tersebut teman-teman semua tentunya
pekerjaannya sudah selesai ya, sudah selesai, kemudian juga selain pekerjaan sudah selesai berarti sudah sesuai spesifikasi ya dengan apa yang disepakati di awal. Biasanya kalau tidak sepakati di awal, ya sama aja lah kayak kita beli rumah ya. Kita beli rumah, kemudian setelah beli rumah, nah itu kan sebelum serah terima saya pancelis dulu ya. Pancelis mana harus diperbaiki dulu. Kemudian setelah diperbaiki sudah oke semua, dinyatakan ya bisa dibilang kualitinya oke lah ya. Baru kemudian serah terima, kemudian juga setelah serah terima, tentunya ada pekerjaan pemeliharaan ya, atau dari operationnya. Nah bisa kalau ada orang project ya, orang project ini ketika sudah mau serah terima, beberapa orang projectnya akan stay gitu untuk tentunya melanjutkan operation ya berkaitan dengan project tersebut. Barulah kemudian dari serah terima pekerjaan akhir ya, dan juga serah terima kepada penyelenggara infrastruktur ya teman-teman. Dimana kalau laporan dari SMKK ada sebagai berikut ya, dari mulai laporan pelaksanaan KK, dokumen, kemudian juga program itu ya, dokumen RKPPL dan pemutakhiran, serta kemudian RMLP ya. Dimana kemudian dari pengguna jasa mengeluarkan surat keterangan hingga kecelakaan fungsi ya kepada pengguna jasa. Nah ini bisa diklaim juga ya sebagai nantinya adalah di residen juga ya teman-teman semua kepada pemerintah. Kemudian berikutnya, nah kalau dari RKK ya teman-teman semua, yaitu rencana keselamatan konstruksi ya teman-teman semua. Kalau RKK kita lihat ya teman-teman semua, dari RKK tersebut wajib hukumnya ya teman-teman semua penyedia jasa menyusun RKK, di mana dari elemen-elemennya adalah sebagai berikut, dari mulai ini hampir mirip ya dengan tadi yang saya jelaskan, dari mulai kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam konstruksi, kemudian juga perencanaan keselamatan konstruksi ya, dari mulai BPR, kemudian juga sasaran dan program, dan juga penuh standar dari perundang-undangan keselamatan konstruksi. Kemudian juga dari dukungan keselamatan konstruksi, dari mulai ke organisasi ya, sumber daya, kemudian juga teknologi peralatan, kompetensi, sampai ke informasi terdokumentasi. Kemudian juga dari operasi keselamatan konstruksi ya, dan kemudian juga setelah operation baru dia ada evaluasi. Di mana kemudian juga dari penyedia jasa harus menyusun ya teman-teman dan menyampaikan RKK dalam, nah yang tadi saya bilang ya, jadi harga di HPP-nya tersebut harus ada ya teman-teman semua. Kemudian juga dari RKK penawaran merupakan bagian dari persyaratan tender ya teman-teman semua. Jika ditetapkan sebagai pemenang tender, RKK penawaran dimutakhirkan menjadi RKK pelaksanaan ya teman-teman semua, bukan RKK dari penawaran lagi ya teman-teman semua. Kemudian dari RKK sendiri ya teman-teman semua, harus kita ketahui juga dari RKK tersebut ya teman-teman semua, dari mulai RKK pengawasan disusun oleh penyedia jasa pengawasan, konsultasi pengawasan, kemudian juga RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi ya teman-teman semua, dan RKK pelaksanaan pekerjaan konstruksi ya teman-teman semua. Jadi basically memang penyedia jasa nanti akan merumuskan ya teman-teman dan menginputkan dalam HPS tadi ya, sudah perkiraan sendiri. Kemudian juga kalau kita lihat dalam RKK ya, nah kurang lebih sebenarnya hampir mirip dengan di BPR ya teman-teman semua. Dari mulai kita harus memahami dulu bahaya-bahaya yang ada step by stepnya ya teman-teman semua dari pekerjaan tersebut. Dari mulai bahaya, definisi bahaya ya teman-teman semua, kemudian juga dari bahaya sendiri, contoh-contohnya sebagai berikut, dan orang material, dari mulai contoh kondisi tidak aman juga seperti lubang lantai tanpa railing ya teman-teman, sampai ke kemudian tepian lantai tanpa railing, sampai kemudian contoh tindakannya seperti apa untuk tentunya yang berbahaya teman-teman semua, dari mulai mobil terlalu cepat naik, nah ini naik tanpa tangga ya, kemudian juga dari bekerja tanpa APD maupun bekerja tanpa kompetensi. Barulah kemudian dirumuskan dari tentunya dari tingkat risikonya ya teman-teman semua, dari severity maupun dari probability ya teman-teman semua. Severity probability ini sebenarnya variasi ya, ada yang levelnya 5x5, ada yang levelnya 4x4, ada yang levelnya 3x3, tapi basically yang saya temui adalah 5x5 ya teman-teman semua. 5x5 adalah sebagai berikut, dari mulai 1 sampai 4 nanti akan digolongkan adalah tingkat risiko kecil, 5 sampai 12 adalah tingkat risiko sedang, dan 15 sampai 25 adalah tingkat risiko besar ya teman-teman semua. Kemudian barulah teman-teman semua dilakukan tentunya dari pengendalian risiko ya teman-teman semua. Dimana dari pengendalian risiko, nah kalau teman-teman yang ahli ketiga umum saya sudah paham ya, yaitu adanya hierarki pengendalian risiko,
ada 5 level ya, piramida terbalik dari mulai yang paling utama adalah eliminasi. Kemudian setelah eliminasi adalah substitusi ya teman-teman semua. Ya kalau eliminasi kan itu ditiadakan bahayanya ya teman-teman semua. Kalau substitusi itu kan digantikan dari mulai alat, material, ataupun tentunya dari proses kerjanya ya teman-teman semua. Kemudian juga dari rekayasa teknik ya teman-teman semua. Rekayasa teknik ini sebenarnya kan lebih kepada modifikasi lingkungan kerja ya teman-teman semua. Jadi lingkungan kerja yang tidak aman dibuat aman dengan rekayasa teknis ya teman-teman semua. Apakah kalau contoh ya teman-teman semua dari mulai penambahan cover atau penambahan sensor atau tentunya kalau sirkulasi udara melalui blower dan sebagainya ya teman-teman semua. Kemudian juga peran administratif ya teman-teman semua dari mulai SOP, rambu-rambu, training sampai kepada tentunya dari izin kerja dan sebagainya ya sampai ke APD. Kalau APD saya sudah jelas ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya, nah kalau jenis-jenis bahaya teman-teman semua, kalau jenis bahaya kita lihat, nah kalau berdasarkan strategi teman-teman semua yang disebutkan bahaya ada 5, ada bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi ya teman-teman semua. Kemudian juga kalau kita lihat dari bahaya-bahaya tersebut ya teman-teman semua, contoh-contohnya sebagai berikut, dari mulai bahaya-bahaya misalnya kebisingan, partikulat, sampai kepada stres beban kerja ya teman-teman semua. Sampai ke kalau kita lihat dari bahaya tersebut ketika menjadi risiko ya teman-teman semua, kebisingan bisa menjadi tuli, sampai kemudian kalau stres beban kerja bisa menjadi gangguan mental ya teman-teman semua. Kemudian kalau dari jenis bahaya konstruksi ya teman-teman semua, kita lihat dari mulai tentunya adalah bahaya teknologi ya, kemudian juga dari bahaya structure, bahaya pekerja sementara, kemudian juga dari moving peralatan ya teman-teman semua, moving alat angkut ataupun moving kendaraan ya dari bahayanya, kemudian juga bahaya pengangkatan, bahaya lalu lintas, bahaya mekanik ya, sampai ke bahaya elektrikal. Nah ini paling top lah ya teman-teman semua. Kemudian kalau sumber-sumber bahayanya ya teman-teman bisa dari orang atau tenaga kerja, dan juga peralatan, bahan, metode kerja, ataupun lokasi lingkungan ya teman-teman semua. Jadi sehingga kemudian oleh karena itu ya kalau kita di satu officer di construction ini harus perlu kita kontrol ya teman-teman semua. Karena kalau sumber bahayanya bisa dikontrol, idealnya sih tidak akan terjadi kecelakaan. Idealnya ya teman-teman semua. Di luar kalau toleransi itu kan ada 2% hal Tuhan ya teman-teman, itu tidak bisa ditentukan. Kemudian berikutnya, nah kalau dari contoh-contoh ya teman-teman semua, unsafe condition dan unsafe action harus sebagai berikut. Dari mulai teman-teman semua, misalnya ketika mengangkat material ya, material di mana material tersebut tentunya tidak stabil ataupun materialnya keluar dari jalurnya ya teman-teman semua. Nah ini kan bisa menimbulkan dia bahaya dan terjatuh ya, sampai kalau misalnya ada orang, tentunya kalau tidak ada orang ini kan dia jadi damage property ya, tapi kalau ada orang bisa menjadi adanya korban dan terjadi kecelakaan ya teman-teman semua. Sama halnya seperti yang gambar 2 ya teman-teman. Kalau gambar 2 ini kan dari peralatan angkat angkut ya teman-teman semua, dimana kemudian dari alat bantu angkatnya teman-teman semua, ini dari rantai ya, rantainya ternyata sudah, contohnya kalau kita lihat dari gambar ini kan sudah karatan ya, sudah karatan, yang berarti sudah karatan itu tidak bisa mengangkat seperti semula ya teman-teman. Kemudian juga ada orang ternyata di line of fire ya. Nah kalau saya dulu di istilah construction adalah line of fire. Jadi kalau lifting ini tentunya diharapkan steril ya, steril, nggak boleh ada orang di awal lifting. Kalau misalnya sampai ada orang, langsung biasanya orang tersebut dikit ya, tidak boleh bisa masuk project. Nah kalau misalnya ada orang, kemudian juga dari peralatan material yang diangkat ya ternyata terjatuh karena memang sudah karatan dari peralatannya ya teman-teman, dan hampir mengenai, nah ini kan tentunya ada yang miss ya teman-teman. Kalau misalnya orang yang maju sedikit saja bisa jadi kecelakaan. Nah kalau saya dulu project dari nilai ini kita dianjurkan untuk melaporkan juga ya teman-teman semua. Sebab kalau based on teori dari nilai ini ketika tidak dilaporkan ya teman-teman semua, diabaikan gitu taruh ya, itu lama kelamaan akan jadi itu ada korban teman-teman semua, akan naik menjadi kecelakaan ya teman-teman semua. Kecelakaan kecil tidak dilakukan perbaikan, itu lagi dia jadi kecelakaan mayor sampai ke fatality ya teman-teman semua kalau dari teori kecelakaan. Kemudian, nah ini kalau evaluasi ya teman-teman semua, kita lihat dari pekerjaan-pekerjaan dalam construction ya teman-teman semua. Dari mulai contohnya ya, nah ini bahaya longsoran ya pada pekerjaan galian. Nah ini kita lihat ya, ekskavasi ini kan harusnya ada dinding-dindingnya ya teman-teman semua, untuk kemudian ya membatasi ya teman-teman semua geraknya. Wah bisa dibayangkan ya, apalagi kalau penggali ini kan biasanya untuk apa?
Dari mulai untuk contohnya apakah menyimpan pipa gitu ya, dan dari kegiatan lainnya. Nah, kalau dilakukan tidak proper, tidak kemudian ada bahan-bahan penahannya ya teman-teman, ada orang kerja di bawah, nah ini longsor nih. Bisa lah dia tentunya tertimbun hidup-hidup ya teman-teman. Nah ini kan ngeri sekali ya. Kemudian berikutnya, nah kalau seperti ini ya teman-teman ya. Nah kalau scaffolding, kalau tidak sesuai standar juga seperti ini. Nah scaffolding itu jangan lupa ya. Scaffolding itu kan ada petugas scaffoldingnya sendiri ya teman-teman semua. Sampai kalau scaffolding ini dulu waktu saya di project, ada kontraktor khusus dia yang ditugasi untuk tagging scaffolding apakah masih layak ataukah tidak. Itu dia tagging itu harus update kan. Per 2 minggu itu dia keliling tuh, orang tagging tuh. Untuk memastikan tuh scaffoldingnya oke ataukah tidak. Kemudian berikutnya, nah teman-teman ya, dari scaffolding, apalagi ini kan udah deform ya teman-teman. Udah deform, udah bubar. Dia udah berada dalam kondisi yang sempurna ya teman-teman. Nah, kalau perancangnya yang bagus seperti ini ya teman-teman, sesuai dengan standar, adanya akses, kemudian juga dari rangkanya kuat ya teman-teman semua, sampai ke adanya handrail maupun tentunya dari lorel ya teman-teman semua. Kemudian, nah ini ya, hati-hati ya panel listrik ya. Kemudian juga musim hujan apalagi, tidak sedikit saya mendapat laporan kalau untuk keselamatan pengungsi ini kadang-kala ada orang yang tersengat listrik ya teman-teman. Kalau tersengat listrik, apalagi kalau listriknya besar ya teman-teman, langsung tewas di tempat itu. Nah ini hati-hati ya, sering lihat apakah tentunya dari panel tersebut sudah sesuai atau tidak sampai ke penggunaan di masing-masing setnya ya teman-teman semua. Oh, oke teman-teman, seperti itu ya dari materi saya hari ini teman-teman semua. Terus dari saya mungkin saya kembalikan ke Kang Arif, silakan Kang Arif. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Erian sudah sharing materi hari ini. Dan untuk absensi teman-teman sesaat lagi nanti akan saya berikan. Kemudian sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab ya, ada beberapa informasi dulu untuk teman-teman peserta yang hari ini sudah masuk. Nah, untuk absensi nanti akan diberikan di kolom chat. Kemudian untuk sertifikat, pastikan nih teman-teman semuanya sudah install aplikasi Mika Super App K3 dan sudah berstatus platinum. Kalau masih silver, maka teman-teman silahkan bisa di-upgrade dulu. Karena kalau masih silver nanti untuk sertifikatnya akan tertahan sementara ya, sampai dengan teman-teman upgrade menjadi platinum. Nah, kemudian cara untuk upgrade menjadi platinumnya bagaimana? Silahkan bisa simak video berikut ini. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908, sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Oke, nah itu tadi ya teman-teman cara untuk upgrade Platinumnya. Dan pastikan juga teman-teman semuanya sudah subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Denny, karena di channel YouTube Kak Cik Denny ini rekaman webinar kolega juga akan kita upload ya. Dan nanti teman-teman bisa buka kembali videonya dan bisa dipelajari kembali di channel YouTube-nya Kak Cik Denny. Kemudian ada beberapa informasi terkait pelatihan. Yang pertama ada ahli K3 umum, dan ini teman-teman bisa ikuti di tanggal 20 Januari dan ini dilakukan secara online. Untuk yang offline-nya kami sudah tiadakan, jadi untuk kelas ahli K3 umum hanya ada online training saja teman-teman selama 12 hari. Dan kalau misalkan teman-teman ingin ambil yang BNSP, kita juga ada ahli K3 BNSP
Dan ini nanti metode pembelajarannya melalui platform e-course-nya Mediatama Learning Academy atau Midlea. Jadi nanti teman-teman tidak perlu ikut Zoom untuk materinya, jadi cukup tonton saja video pembelajaran yang sudah kami siapkan. Dan nanti di setiap hari Jumat, yang terdekat ini tanggal 17 Januari, Jumat depan, teman-teman bisa langsung uji kompetensi. Dan ini harganya cukup terjangkau, hanya 950.000 saja ya, dari harga 2,5 juta. Nah, untuk per 2025 itu persyaratannya naik menjadi minimal pendidikannya adalah D3 ya, teman-teman. Kalau 2024 itu sudah 2024 itu SMA masih bisa ya kalau untuk yang level ahli. Tapi 2025 ini sudah tidak bisa untuk pendidikannya SMA, wajib D3. Tapi kalau nanti teman-teman ingin ambil yang K3 BNSP-nya, untuk teman-teman yang SMA paling nanti levelnya adalah petugas K3 BNSP atau operator K3 BNSP. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kalau kita sudah punya ahli K3 umum, bisa lanjut lagi ke auditor SMK 3. Nanti teman-teman akan ikut secara online di tanggal 20 Januari. Kalau teman-teman juga sekarang bekerja di industri, bisa ikut ahli K3 Muda Lingkungan Kerja. Nah, nanti teman-teman akan belajar terkait pengukuran lingkungan kerja terhadap faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan juga psikologi ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat Hygiene Industri Muda atau HIMU dari BNSP, serta SKP dan lisensinya dari Kemnaker RI. Dan ini dilaksanakan secara blended training. Kalau kita bekerja di sektor kelistrikan, bisa ikut teknisi K3 listrik, dan ini minimal persyaratannya adalah SMK kejuruan teknik ya. Kalau misalkan teman-teman yang D3 atau S1 teknik, bisa ikut yang ahli K3 listrik. Bedanya kalau untuk ahli K3 listrik ini offline atau tatap muka selama 18 hari. Kalau yang teknisi itu blended training. Kemudian untuk sektor konstruksi, teman-teman bisa ikut yang ahli muda K3 konstruksi. Kita akan laksanakan secara online training. Dan ini bisa pendidikannya minimal SMA ya, teman-teman. Lalu untuk supervisor perancah, kalau misalkan kita mengawasi perancah ya atau mengukur perancah, menghitung perancah, ya bisa ikut yang supervisor perancah. Tapi kalau kita yang memasang dan membongkar perancah, ikutnya yang teknisi perancah ya, teman-teman. Dua-duanya kita laksanakan secara blended training. Kemudian kalau kita masuk ke dalam tim tanggap darurat di perusahaan, kita juga menyelenggarakan untuk petugas peran kebakaran kelas D. Dan ini kita laksanakan secara blended training. Nanti teman-teman akan memadamkan api menggunakan APAR dan juga fire blanket ya, teman-teman. Kita juga ada nih promo bundling kelas D dan kelas C. Jadi teman-teman bisa langsung ikut yang kelas C juga. Dan nanti kalau untuk yang kelas C ini syarat untuk kelas C ini nanti memadamkan apinya menggunakan hidran ya dan juga SCBA, teman-teman. Lalu petugas P3K kita juga ada nih offline training di Senin depan ya. Dan ini teman-teman akan belajar juga bagaimana cara RJP yang benar, dan juga teman-teman akan praktik langsung ya selama teman-teman pelatihan. Lalu kalau kita bekerja di ketinggian ya, khususnya masih menggunakan platform perancah, teman-teman bisa ikut yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau kita sudah bergelantungan di atas tali, itu ikutnya yang TKPK tingkat 1. Keduanya kita lakukan secara blended training. Kemudian kalau di perusahaan kita mempunyai forklift, bisa nih ikut juga yang operator forklift. Pastikan SIO-nya aktif dan asli ya, tidak palsu. Nah, Mediatama kita akan laksanakan secara online training, tapi nanti pada saat praktiknya teman-teman akan praktik di tempat Mediatama ya. Forkliftnya sudah kami sediakan di Mediatama yang otomatis ya forkliftnya. Kemudian untuk K3 rumah sakit kita ada nih di bulan Februari, dan paramedis K3 muda BNSP. Nanti disesuaikan dengan kebutuhannya dari teman-teman nih, apakah ambil yang Kemnaker atau yang BNSP. Lalu kita juga ada teknisi K3 ruang terbatas. Nah, nanti teman-teman bisa nih ikut di tanggal 21 Januari secara blended training akan kita selenggarakan. Kemudian operasi K3 migas dan juga pengawas K3 migas. Keduanya kita laksanakan secara online training, dan ini masih ada harga early bird-nya potongan 1 juta rupiah, teman-teman. Dan untuk operator K3 migas ini minimal pendidikannya adalah SMA atau SMK. Untuk yang pengawas ini minimal D3. Kemudian investigasi insiden juga penting kalau kita semuanya sudah menjadi seorang HSE, dan pastikan teman-teman semuanya juga mengetahui bagaimana cara investigasi
di sebuah kejadian ya. Dan kita laksanakan secara online training dan ada harga, oh sudah lewat ya harga early bird-nya, kita laksanakan minggu depan ya. Oke, ini adalah ATK standar yang akan teman-teman dapatkan, nanti disesuaikan dengan jenis pelatihannya, dan teman-teman kalau yang online akan dikirimkan ke rumahnya masing-masing, tapi kalau yang offline akan diberikan saat pelatihan. Kemudian kalau teman-teman semuanya ketinggalan di video, kalau misalkan teman-teman semuanya ketinggalan ya mengikuti webinar kolega, untuk video-video rekamannya juga kami sudah siapkan di website e-course-nya Midlea atau midlea.co.id, nama websitenya. Kelebihannya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat juga ya di sini. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan webinar sebelumnya menurut teman-teman menarik ya, tapi ketinggalan. Nah, bisa langsung ambil e-course-nya di sini. Teman-teman daftar dulu akunnya, kemudian klik menu kursus, lalu waktu publish yang terbaru silahkan bisa dicari ya. Nanti teman-teman bisa langsung daftar, kelebihannya nanti bisa mendownload materi dan juga bisa mendapatkan sertifikatnya juga ya. Ini bagi teman-teman yang ketinggalan video sebelumnya atau ketinggalan materi sebelumnya atau bahkan ingin mempelajari materi-materi lainnya. Kemudian di menu karir kita juga ada nih, di menu karir di website mediatama.co.id. Nanti teman-teman silahkan saja melamar pekerjaan sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kemudian CV online kita juga sudah ada di aplikasi Mika dan ini gratis. Tinggal pilih template dan isi saja biodatanya. Teman-teman langsung download saja ya. Kemudian kalau ada yang ingin mengetahui lagi lebih lanjut, silahkan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar. Atau bahkan teman-teman ingin WhatsApp tim sales kami ya, ada Beni, Risma, Soka, dan juga Amanda. Pastikan sudah follow akun sosial media kita di Instagram @mediatama, Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, dan YouTube Kacik Deni, serta follow akun TikToknya Kacik Deni. Jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor, bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar, atau jika ada yang ingin menjadi instruktur seperti Pak Eren hari ini, silahkan bisa hubungi nomor saya. Nanti saya akan bantu jadwalkan terkait dengan jadwal Bapak Ibu semuanya untuk mengisi di Media Tama. Oke, ini sudah makin banyak Pak Eren yang bertanya ya. Yang pertama dari Pak Billy. Nah, ini yang pertama adalah sebagai seorang ahli K3 konstruksi, apakah juga mempelajari seputar RKK juga? Silakan Kang. Oke, Arif. Oke, Pak Billy ya. Kenapa? Masih terputus, Kang Erian? Masih di mute? Masih di mute, Kang? Oke. Oke, oke. Sorry, tadi terputus. Ya. Oke, kalau seorang ahli K3 pastinya juga mempelajari seputar RKK. RKK ini tentunya penyusunannya komponennya biaya apa saja. Karena penyusunan komponen biaya itu tercantum di Permen PUPR ya, 10/2021. Tadi kan sudah disebutkan ya formatnya seperti apa. Ya minimal format tersebut dipatuhi, baru kemudian untuk masing-masing harganya itu kan mengikuti ya berdasarkan dari besarnya proyek dan juga banyaknya dari pekerja yang terlibat ya. Serta misalnya kalau ada peralatan, ya berarti peralatan tersebut nanti masuk juga ke dalam biayanya. Seperti itu ya Pak Bidi. Saya rasa Oke. Lanjut lagi masih dari Pak Billy nih. Dan sejauh apa yang dipelajari, apakah sampai dengan SMK 4 juga atau bergantung dengan proyek yang dihandle? Silakan Kang. mungkin pertanyaan dari siapa kan, sorry. Masih Pak Billy. Mau Pak Bidi ya? Dan Ya. sejauh apa dipelajari? Oke, kalau SMK 4, nah itu SMK 4 sebenarnya hanya kulitnya saja. Sementara kalau dari RKK itu sudah jelas ya. RKK itu based on apa? Sudah jelas tadi berkaitan dengan risiko proyeknya, risiko apa sih? Apakah dia risikonya rendah, apakah dia risikonya menengah, atau risikonya tinggi? Dan
risiko rendah dan juga apa namanya menengah dan tinggi, itu kan batasannya sudah ditetapkan. Based on apa? Sudah jelas, yaitu based on nilai ataupun value dari proyeknya, PS, dan juga tentunya based on banyaknya pekerja ya yang terlibat serta kemudian teknologi yang digunakan. Saya rasa itu penggolongannya juga sudah clear di situ ya dalam hal ini. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Billy. Lanjut lagi dari Pak Indra. Sesuai nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, siapakah yang harus melakukan pelaporan RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP kepada pihak PU? Apakah perusahaan atau kontraktor? Oke, kalau untuk uh, dokumen yang akan dilaporkan ini ya, nah dokumen yang dilaporkan sesuai tadi yang saya presentasikan ya, pada saat serah terima itu dilaporkan dari penyedia jasa kepada pengguna jasa. Sehingga nanti pengguna jasa itulah yang akan idealnya ya yang akan melaporkan kepada tentunya pihak PU ya dalam hal ini sehingga kemudian status project tersebut ya sudah berubah menjadi status tentunya dari operation ataupun ya bisa dibilang operation lah ya operation pemeliharaan sehingga kemudian sudah bisa dilakukan kegiatan operationnya ya dalam hal ini untuk area tersebut. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Dari Pak Kiraman, penerapan SMKK apakah berlaku pukul rata untuk semua kelas gedung atau per kelas gedung ada standar SMKK-nya? Oke, baik lagi kalau untuk SMKK, based on apa? Based on penentuan resiko ya, bukan based on tentunya kelasan gedungnya berapa. Nah, kadang-kadang kita jangan terjebak ya, ada gedung misalnya 5 lantai, tapi tiap lantainya cuma 2 kali 2 meter gitu. Nah itu kan nilai proyeknya akan kecil dibanding kemudian 5 lantai, 5 lantainya masing-masing lantai 10 kali 10 gitu. Sehingga kemudian yang jadikan patokan adalah based on resiko tadi. Resikonya apakah kemudian jadi resiko yang apakah yang kecil, apakah yang menengah, ataukah yang besar. Based on apa? Sebutkan HPS ya harga perkiraan sendiri, kemudian juga teknologi yang digunakan, serta kemudian banyaknya orang atau pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut. Sehingga nanti bisa dikatakan skalanya skala. Begitu ya Pak Kiraman ya. Oke, ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Eka nih. Lanjut lagi dari Pak Priyatma. Jika ada perusahaan yang tidak menerapkan RKK dengan baik, apakah ada regulasi yang menyatakan punishment atau sanksi-sanksi tertentu? Silakan, Kang. Oke, ini kalau apa namanya punishment ya, based on peraturan sih sampai sejauh ini saya baca belum ada ya, saya baca belum ada sampai sejauh ini. Tapi kalau kita menginduk kepada SMK 3 ya, kalau kita menginduk kepada SMK 3, harusnya tetap akan ada sanksi, baik sanksi administrasi ya, sampai kemudian sanksi berkaitan dengan apa namanya pencabutan izin usaha ya dari kontraktor tersebut. Karena kalau sekarang dari proyek konstruksi juga selain SMKK, biasanya dari perusahaan, ketika proyeknya besar ya, salah satu perusahaannya juga dari SMK 3 biasanya. Tapi kalau dari SMKK masih belum ada ya. Sebacaan saya masih belum ada ya sampai saat ini. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Priyatma. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya langsung, silahkan bisa klik raise hand ya. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Pak Irian hari ini. Lanjut lagi, terkait ini Pak Bunedi nih, sama dengan Pak Faisal. Berapa persen nilai biaya SMKK dalam total biaya suatu proyek, Pak? Yang idealnya juga berapa nih, Pak? Kira-kira. Oke, kalau berdasarkan peraturan itu sebenarnya tidak ada ya. Jadi tidak ada. Nah, tapi kalau dari beberapa literasi bilang bahwa kemudian salah satunya adalah dari Komite Keselamatan Konstruksi ya, itu disebutkan adalah 1,5 sampai 2,5% biayanya. Jadi memang biaya tersebut masih belum ada patokan resmi gitu ya yang mengikat. Kalau yang mengikat itu kan based on regulasi ya. Tapi kalau based on asosiasi atau literasi seperti itu. Tapi tentunya ya kita harapkan ya ini ya siapa biayanya itu semaksimal mungkin sehingga kemudian proteksi terhadap tenaga kerja tersebut akan lebih besar sehingga kemudian menjamin tentunya dari keselamatan tenaga kerja maupun dari masyarakat sekitar apalagi ya kalau konstruksi itu kan akan berkena dampak juga. Seperti itu ya Oke. Pak Baik, Budi. seperti itu ya Pak Bunedi dan juga Pak Faisal. Oke, lanjut.
Yang ingin bertanya langsung silahkan bisa klik raise hand, dan ini sudah ada Pak Wahyudin. Silahkan Pak Wahyudin bisa di unmute terlebih dahulu, Pak Wahyudin. Selamat sore Pak Wahyudin. Pak Wahyudin. Oke, sambil menunggu Pak Wahyudin, kita lanjut lagi ya di kolom Q&A. Dari Ibu Maulani Dewi, dengan berkembangnya digitalisasi, apakah ada aplikasi atau sistem yang direkomendasikan untuk membantu pengelolaan SMKK secara real time nih Kang? Oke, ini mungkin yang dimaksud adalah eh, pengelolaan ya, pengelolaan ataupun implementasi lah ya. Nah, kalau untuk aplikasi ya, aplikasi itu kecenderungannya dari perusahaan buat sendiri dia. Memang masih belum ada aplikasi yang bisa dibilang free gitu ya, free untuk kita gunakan lah. Nah, kalau free bisa-bisa meledak gitu ya di Play Store tuh. Karena belum ada sampai sejauh ini ya. Dan perusahaan saya pun, karena saya berapa kali pindah perusahaan ya, salah satu perusahaan itu dia menerapkan dan dia berani budget memang. Sampai 200 juta dia terapkan untuk aplikasi digitalisasi ya. Dari mulai digitalisasi berkaitan dengan apa contohnya? Dari mulai berapa sih manpower yang ada di lokasi site pada hari itu ya. Sehingga kemudian itu harus menjawab tuh kalau sampai ada evakuasi, jangan sampai ada yang ketinggalan satupun. Kemudian juga sampai kepada kalau misalnya apa namanya izin kerjanya ada notis gitu ya. Kalau misalnya izin kerja sudah habis, nah, sehingga kemudian nanti izin kerja tersebut wajib diperbarui atau dari pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Nah, kemudian kalau untuk kalau misalnya kita mau mengembangkan yang gratisan bisa nggak? Nah, bisa saja. Contoh, kalau yang gratisan ya, kayak kita kalau lagi patrol, contohlah patrol dengan BOD, dengan kemudian apa namanya manajemen gitu ya teman-teman semua. Nah kita bisa kembangkan dari Google Form saja, Google Form, kemudian Google Form tersebut sampai input ya, input kepada misalnya berkaitan dengan foto-foto temuan. Nah, itu bisa masuk Google Form sehingga bisa lebih digital. Ataupun kalau misalnya mau contohnya adalah permit ya, permit kerja, nah itu bisa Google Form, tapi memang tidak ada notifikasi Google Form itu. Tidak ada notifikasi misalnya kalau misalnya sudah habis, wajib diperbarui. Sehingga kemudian tingkatannya harus lebih advance ya, kalau misalnya kita ingin melakukan pengelolaan aplikasi. Dan aplikasi tersebut juga tentunya ya mencakup banyak hal ya. Kalau SHI ini kan banyak, dari mulai safety, izin kerja, contohnya, sampai ke environment berkaitan dengan kalau misalnya kita mau buang limbah, apalagi limbah-limbah B3 ya, nah itu bisa dikontrol juga tuh, berapa waste-nya, kemudian ke siapa kita nyetor. Seperti itu ya, Pak Bu Dewi ya, dalam hal ini. Oke, baik. Kita lanjut lagi, Pak Asep Durrahman. Apakah orang yang tersertifikasi ahli K3 umum boleh menyusun SMKK? Lalu yang menyetujui SMKK yang kita buat, apakah dari owner atau sampai PUPR? Silakan, Pak. Oke, kalau sertifikasi AK3U, baiknya sebenarnya sertifikasi AK3 ya. Tadi disebutkan untuk resiko-resiko itu kan minimal ada orang-orangnya. Di situ ada ya, apakah resiko rendah, misalnya K3 muda, konstruksi, sampai ke petugas K3 konstruksi ya, itu wajib ada. Sehingga mereka lah nanti akan menyusun. Kalau misalnya K3 umum mau membantu, ya silakan, boleh. Tapi tidak melupakan di timnya tersebut harus ada orang-orang itu ya, dalam hal ini. Kemudian SMKK yang kita buat, itu uh, based, based on di lapangan ya, itu biasanya kita masukkan kepada owner, kemudian setelah ownernya setuju, biasanya nanti langsung akan eksekusi ya. Kalau untuk project-project yang tidak terlalu besar ya, tapi kalau besar biasanya langsung dia kepada PUPR ya untuk dilakukan tentunya monitoring juga di kawasan PU. Apalagi kalau sekarang kan infrastruktur genjot gitu ya, sampai ke PSN, PSN itu kan masih dipantau juga sama peran PUPR. Seperti itu ya, Pak Asep ya. Oke, baik. Lanjut lagi dari Pak Fatra Hidayat. Sebagai ahli K3, untuk memastikan implementasi K3 dalam perusahaan berjalan dan mendapat support dari perusahaan, itu bagaimana, Pak? Dan selama tahap pekerjaan konstruksi, apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian, apa yang harus dilakukan oleh personil tersebut? Silakan, Pak Irian. Oke, kalau sebagai ahli K3 ya, memastikan implementasi berjalan, mendapatkan support, ya pastinya kita minta komitmen ya. Komitmen itu dalam hal apa? Nah, komitmen ini bukan ini aja ya, tapi kemudian harus disertai teman-teman semua dari mulai, ya pasti investasi ya budget ya, teman-teman. Investasi tersebut direalisasikan dalam bentuk apa?
dalam bentuk infrastruktur, kemudian dalam bentuk tentunya pekerja yang memiliki kompetensi, sampai kepada monitoring. Tadi sebutkan ya konstruksi ya. Kalau resiko yang rendah, contohnya ya teman-teman, 1:60. Nah, berarti itu taati itu 1:60. Jangan sampai tentunya 1:60, tapi orangnya tersebut ikutan kerja juga. Jangan. Nah, itu kan sehingga komitmen tersebut ya teman-teman semua bisa terlaksana, sehingga kemudian tujuannya pun bisa tercapai, di mana tujuannya tersebut adalah tentunya dari tidak adanya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Kemudian kalau misalnya terdapat anomali ataupun pelanggaran ya teman-teman semua. Nah, kalau misalnya pengalaman saya pelanggaran, kita sampai menerapkan sistem SOCART ya teman-teman semua. Di mana kalau sistem dari stop card itu teman-teman semua, dia ada 2 kali ya. 1 kali pelanggaran dia disuruh berhentilah bekerja, kemudian 2 jam dia stop bekerja, dan terserah dia mau ngapain. Tapi dia tidak boleh bekerja untuk kemudian dia refleksi bahwa itu salah. Misalnya apakah naik tanpa body harness dan sebagainya ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya ternyata dari 2 jam tersebut dia melakukan kesalahan yang sama teman-teman semua, nah biasanya langsung dia tidak boleh bekerja lagi teman-teman semua. Tidak boleh bekerja keluar dari site kan. Nah kemudian kalau misalnya masuk site lagi wajib induction kembali. Nah, itu kalau secara konstruksi ya. Apakah kemudian sampai kita mengirimkan daftar nama blacklist gitu ya kepada kontraktor ini teman-teman yang tidak mengikuti peraturan, sehingga peraturan ini kalau kita mau strict ya, sehingga peraturan ini wajib dipatuhi dan tenaga kerja tersebut tidak boleh masuk lagi ya teman-teman. Seperti itu ya Pak Fatra. Oke, baik. Seperti itu Pak Fatra Hidayat. Lanjut lagi dari Pak Bunedi. Dalam dunia konstruksi pertambangan, istilah ahli K3 atau SKK ini tidak dikenal, tapi hanya mengenal POP dan POM. Nah, apakah ini bisa dijadikan korelasi yang sama? Silakan, Kang Irian. Oke, kalau untuk ini kan berdasarkan peraturan ya. Peraturan itu kan ada banyak berdasarkan dari masing-masing kementerian. Kalau misalnya perusahaan kita beroperasi, contohnya apakah di antara 2 gradasi kementerian ya, ya berarti harus diikuti. Kalau kita di konstruksi pertambangan, ya idealnya dari konstruksi PU juga kita taati adanya ahli K3 konstruksi ya, tadi ahli K3 mudah konstruksi, maupun juga dari SDM kita taati juga berkaitan dengan adanya POP dan POM. Sehingga kemudian tentunya karena medannya sangat spesifik, tambang gitu ya teman-teman semua, dari konstruksinya bisa kemudian optimal maupun dari sektor pertambangannya adanya POP dan POM dapat menjamin juga bahwa operasional pertambangan bisa berjalan dengan lancar. Pastinya korelasinya positif ya dalam hal ini dengan output yang nanti akan dihasilkan jika implementasinya juga sesuai dengan perencanaan yang tentunya sudah dibuat ya oleh masing-masing POP, POM maupun dari AK3 konstruksi tersebut ya dalam hal ini. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Seperti itu ya, Pak Bunedi dari Ibu Meisa. Penyusunan atau penerapan SMKK untuk subkontraktor dapat disesuaikan atau ikut dengan main kontraktor atau secara mandiri dari subkon. Silakan, Kang Irian. Oke, kalau untuk penerapan SMKK ya, nah ini biasanya dari user gitu ya teman-teman. User ini kan dia punya spesifikasi khusus ya dalam hal ini. Dimana kemudian spesifikasi khusus tersebut yang dapat memilih main kontraktor untuk melakukan pekerjaan. Nah kemudian main kontraktor, sebelum main kontraktor milih subkontraktor, main kontraktor juga tentunya menyetorkan flow chart ataupun menyetorkan dari step by step ya pemilihan subkontraktor yang tentunya bisa bekerja di project yang nggak asal. Sehingga kemudian tentunya idealnya pada pelaksanaan ya, baik dari user, baik kemudian dari main kontraktor sampai subkon, itu semuanya sama pelaksanaannya. Contohnya apakah dari user mempercatatkan adanya SMKK ya untuk main kontraktor, sehingga kemudian main kontraktor nanti nge-propose nih, apakah nanti yang ikut subkon misalnya wajib SMKK juga atau misalnya parsial dan sebagainya. Nah, kemudian disetujui oleh si user, sehingga kemudian kalau sudah disetujui, contohnya apakah wajib SMKK juga ya, sehingga kemudian subkonnya itu harusnya ide inline semua. Subkon, mainkon, sampai ke user sepakat dan sepemahaman ya, berkaitan dengan penerapan tersebut. Itu ya Bu Misa. Oke, satu pertanyaan lagi. Oh, ini masih ada dua nih. Dari Pak Ivan, seorang yang memiliki sertifikat dan lisensi terjadi pelanggaran. Nah, apakah lisensi atau sertifikat itu bisa dicabut? Dan siapa yang berhak mencabutnya nih, Pak? Silahkan.
Ini kalau lisensinya ada dua ya, sertifikat maupun lisensi. Kadang ada yang dibuat internal di perusahaan tersebut ya. Atau misalnya ada yang dibuat di Kemnaker gitu ya. Kalau misalnya sertifikat atau pelatihan apa namanya Kemnaker ya dalam hal ini. Nah kalau misalnya dari pelatihan tersebut ya, tentunya teman-teman semua ketika yang bersangkutan melanggar, contoh kalau dari pekerja keren lah ya teman-teman semua, kalau misalnya keren tersebut dia melanggar, nah kalau misalnya melanggar ketentuan-ketentuan, itu kan ada tercantum waktu dia pelatihan. Sehingga kemudian yang bersangkutan itu bisa dia dicabut. Kalau misalnya dia bisa dicabut, ya otomatis ya dalam hal ini tentunya dari pemegang tersebut nggak berhak lagi untuk melakukan berdasarkan dari lisensi tersebut ya, pekerjaan berdasarkan lisensi tersebut. Nah kemudian juga yang mencabut itu pada intinya adalah yang menerbitkan ya teman-teman semua. Kalau kemudian dari operator ataupun dari pemegang lisensi tidak mengerjakan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan melanggar apa yang tidak boleh dilakukan ya dalam hal ini bisa dicabut oleh sertifikat yang penerbit ya dalam hal ini. Itu Pak Maulana ya. Oke, satu pertanyaan lagi dari Ibu Ainul. Nah, ini mungkin menjadi apa ya? Pengalaman juga ya bagi tim HSE nih. Bagaimana nih Pak untuk meyakinkan pekerja agar mau pakai APD? Mungkin kalau teman-teman yang HSE-nya perempuan sering mendapat penyangkalan nih dari eh, staff-staffnya gitu ya. Saya sudah 20 tahun kok kerja tanpa APD, masih hidup aja sampai sekarang. Nah, ini gimana nih Pak Erian? Bagaimana cara untuk meyakinkan dan cara komunikasinya terhadap para pekerjanya itu seperti apa biar mereka mau pakai APD? Silakan Pak Erian. Oke oke. Ini sering terjadi sekali ya. Jadi memang eh, orang-orang tipe defensif lah ya bisa dibilang. Tipe defensif mereka nggak mau berubah lah. Gue lebih tua dari lu, ngapain lu datang-datang rubah gue? Kan sebenarnya idenya seperti itu ya, dia itu bergerak dari situ. Nah baiknya kita tentunya harus persuasif saja ya kalau seperti itu. Persuasif, mengajak, kemudian juga memberikan contoh yang baik dan juga tentunya memberikan kalau misalnya ada case-case terbaru ya, yang memang case-case ini tentunya terjadi di project tersebut. Sehingga minimal awareness-nya terbuka. Kemudian juga kalau seperti itu masih belum bisa, silakan kita buat peraturan saja. Kita menggunakan pendekatannya pendekatan negatif. Di mana pendekatan negatif adalah kita buat peraturan yang mewajibkan dari pekerja tersebut pada akhirnya wajib menggunakan APD. Sehingga kalau misalnya tidak menggunakan APD, maka akan hukum dari pekerja tersebut. Nah, biasanya kalau orang udah ada hukuman ya, udah diumumkan, bisa dihukum, takut dia tuh. Nah, sehingga kemudian mau tidak mau dia wajib mematuhinya ya dalam hal ini. Kalau misalnya kemudian hukuman tersebut dirasa belum cukup, silakan bisa juga menggunakan pendekatan positif ya. Salah satunya ada rewarding, sehingga kemudian bisa memberi contoh orang yang rewarding tersebut bahwa kemudian penggunaan ini karena saya konsisten, saya mendapatkan manfaat. Jadi memang testimoni-testimoni tersebut ya. Dan juga testimoni itu paling ampuh ya, terutama kalau ada orang kecelakaan tuh jangan di ini, jangan di apa, jangan kemudian diwawancara dulu, langsung aja. Tolong dong testimoninya untuk seluruh pekerja yang contoh ya, apakah yang tidak mau menggunakan APD. Wah, pastinya kan langsung dia terseduh-seduh tuh. Jangan sampai ya kayak saya. Pasti itu kemudian membekas. Kalau seperti itu karena orang itu kan ada visual, ada kemudian melihat, ada yang contohnya juga langsung. Nah, itu biasanya hatinya akan terbuka ya. Biasanya kalau orangnya memang apa namanya masih memiliki keterbukaan. Tapi kadang kalau udah close, ya baiknya pakai peraturan saja. Kalau pakai peraturan, ya mau nggak mau lah, dia juga taat ya terhadap peraturan tersebut daripada dihukum. Apalagi kalau dihukumnya sampai ke kontraknya nggak diperpanjang gitu ya. Kalau konstruksi kan bisa kontrak-kontrak ya. Nah itu bisa lebih takut lagi dia. Jadi kan penilaian kinerja karyawan tersebut. Seperti itu ya, Bu Ainul. Oke, baik. Seperti itu ya Bu Ainul dan karena ini sudah menunjukkan waktu pukul 3 sore, mari sama-sama kita dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita kepada Bapak Erian Sutantio. Dipersilakan. Siap, Kak Arif. Oke ya teman-teman semua. Jadi kembali ya, SMKK itu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan konstruksi dan seperti yang saya bilang ya teman-teman semua, pelaksanaan konstruksi sebagai satu top one ya sektor di mana terjadinya fatality di tempat kerja sehingga kemudian SMKK menjadi salah satu barrier ataupun penghalang
tidak terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, dan juga tentunya untuk menurunkan juga ya, jika lo sudah terlanjur banyaknya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Sehingga yang paling penting teman-teman semua dalam hal SMKK, selain dari perencanaan, perancangan, dan jangan lupa juga implementasi dan monitoringnya yang ketat ya teman-teman. Sehingga kemudian pelaksanaan konstruksi bisa berjalan dengan lancar, tidak terkendala sampai kepada konstruksinya selesai ya teman-teman, tanpa adanya, idealnya kan tidak ada kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja ya rekan-rekan semua. Tentunya kalau yang dikonstruksi, saya mau mengucapkan apa namanya, semangat terus ya teman-teman semua, jangan sampai padam untuk kemudian menyuarakan K3 kepada seluruh pekerja ya teman-teman. Seperti itu aja kan dari saya closing statement. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Erian dan juga teman-teman semuanya sudah hadir di sore hari ini, ya siang sampai sore hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Erian bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga Amin. menjadi keberkahan untuk Pak Erian juga ya. Nah, buat Amin. teman-teman semuanya, jangan dulu kemana-mana. Kang Erian juga jangan dulu kemana-mana. Kita akan saksikan sama siapakah yang akan mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3. Nah, ini kita berikan untuk satu orang pemenang dan persyaratannya adalah wajib sudah pernah mengikuti ahli K3 umum Kemenaker RI terlebih dahulu. Kita putarkan. Jeffrey Yusnedi, apakah ada? Saya cek dulu. Oke, tidak ada. Kita putar lagi. Kalau ada, langsung raise hand ya Bapak Ibu. Hertafga, apakah ada? Oh, tidak ada. Kita putar lagi. Rohim Suhadi, kita cek. Oke, ada. Selamat kepada atas nama Bapak Rohim Suhadi mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy. Dan setelah ini akan saya hubungi Pak Rohim Suhadi untuk persyaratannya. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Selamat kepada Pak Rohim Suhadi. Terima kasih banyak Kang Erian sudah berkenan untuk mengisi kembali. Mudah-mudahan Siap. kita bisa bertemu lagi ya di lain waktu dan mengisi materi-materi yang menarik juga lainnya. Akhir kata saya mengucapkan Siap. wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Erian, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, mari ya teman-teman ya, terima kasih.